Selamat siang Bapak Ibu semua, perkenalkan saya Yesi Tiani, saya in charge sebagai Product Eksekutif di UniHealth. Nah, senang sekali rasanya saya bisa berada di tengah-tengah Bapak dan Ibu sekalian untuk mengikuti kuliah umum kita hari ini. Nah, kuliah umum kita hari ini kita akan membahas topik yang menarik nih Bapak Ibu. Kita akan membahas mengenai perkembangan pada anak, khususnya perkembangan berbahasa dan berbicara pada anak. Nah, kemampuan berbicara pada anak itu merupakan modal utama dan modal awal yang harus dimiliki anak sebagai modal mereka untuk berkomunikasi dengan lingkungan sekitarnya. Nah, ketika anak menangis atau bayi menangis itu merupakan suatu ekspresi dari perasaan dan juga emosi mereka terhadap lingkungan sekitarnya. Kemudian tahapannya akan berlanjut pada saat usia mereka 4 bulan menjadi cooing, kemudian babbling, sampai akhirnya mereka juga bisa melafalkan satu kata seperti mama, papa, atau baba. Nah, tapi bagaimana kalau anak tidak memenuhi milestone usianya dalam kemampuan berbahasa dan berbicaranya? Lalu apa saja sih yang harus dicek untuk mendeteksi awal apakah anak mengalami gangguan bicara atau tidak? Lalu bagaimana sih cara pencegahannya dari sisi pemenuhan gizi agar anak terhindar dari keterlambatan bicara? Nah, siang hari ini kita sudah hadir di tengah-tengah kita pembicara kita yang akan memaparkan secara langsung mengenai perkembangan anak dan juga bagaimana pemenuhan zat gizinya kepada anak. Langsung saja kita panggilkan Dr. Rita Ramayulis, MD. Halo, selamat siang dok. Ya, selamat siang Mbak Yesi. Selamat siang semuanya. Ya, siang dok. Ya, selamat siang. Ya, seperti yang kita ketahui hari ini kita akan membahas mengenai perkembangan anak, khususnya untuk perkembangan bicara dan bahasanya ya dok ya. Iya, betul. Kepada Dr. Rita, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Yesi, terima kasih untuk semua, Pak Raymond, Pak Jafar, kemudian banyak lagi Pak Doni dan semua yang hadir ya. Terima kasih atas kesempatan yang luar biasa ini, dan hari ini sudah pesertanya sangat banyak sekali ya, lumayan banyak di Indonesia Raya ini sepertinya. Nah, pada sore ini saya akan berbagi informasi kepada Bapak Ibu semua tentang kesehatan atau tumbuh kembang si kecil ya. Jadi kalau kita bicara tumbuh kembang anak itu kompleks sekali, tapi hari ini spesifik untuk kemampuan berbicara dan berbahasa anak. Karena memang Bapak Ibu berbicara dan berbahasa itu kan adalah media untuk mereka berkomunikasi. Itu yang kemudian membuat mereka bisa menjadi produktif dengan awalnya adalah kemampuan berkomunikasi tersebut. Jadi ini merupakan hal penting untuk mereka bisa survive dalam kehidupannya. Dan ini ternyata bisa kita deteksi dari awal tentang keterlambatan ini. Baik, saya awali dengan salam dulu Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, Mbak Yeni izin boleh di share screen materinya. Saya senang sekali ketemu dengan Bapak Ibu semua yang penuh semangat, apalagi tadi Pak Raymond bukanya semangat banget ya pakai musik gitu, saya aja kepengen joget itu tadi. Baik, ini adalah tema kita. Si kecil sulit berkomunikasi. Nah ya, si kecil sulit berkomunikasi. Orang tua sering begini Bapak Ibu. Kalau yang saya kenali di lapangan gitu, orang tua suka bilang, nggak apa-apa Bu Rita, ntar juga akan baik dengan sendirinya. Sekarang karena dia nggak ketemu banyak orang, lama-lama dia juga bisa menyesuaikan. Ternyata tidak demikian. Anak itu bisa berkomunikasi butuh bantuan dari orang-orang di sekitarnya gitu ya, dan juga kemudian ditunjang oleh faktor internalnya, bagaimana otaknya bekerja itu sangat menentukan gitu ya. Nah hari ini kita akan bahas ini. Boleh kita lihat slide berikutnya Mbak Yesi. Ini adalah saya Bapak Ibu seorang nutrisionis ya, sehari-hari praktek di klinik. Mari kita lihat lagi slide berikutnya. Nah ini tema hari ini. Judul hari ini, temanya yang tadi Bapak Ibu, ini judulnya, jadi gizi dan speech delay pada anak. Nah, seperti apa gambarannya? Agenda yang akan kita bahas pada sore ini adalah, boleh lagi dibantu slide-nya ini. Kita akan memahami tentang pengertian dari speech delay itu tadi, supaya Bapak Ibu nggak salah persepsi gitu, maksudnya nggak salah mengerti, ini anak tertunda bicaranya, atau memang anak belum saatnya untuk bicara itu gitu ya, atau ada faktor-faktor psikologis lainnya, jadi harus kita kenali itu. Dan kemudian kita akan memahami juga dari materi ini adalah
perkembangan kemampuan anak berkata-kata. Ya, jadi ada tahapannya yang disebutkan oleh Mbak Yesi tadi mengenai milestone-nya dia. Kemudian penyebab dan dampak dari speed delay. Jadi kita mesti tahu penyebabnya banyak Bapak Ibu, itu akan menentukan intervensi. Tapi sesungguhnya penyebab yang banyak itu berkorelasi semuanya anak pada 1000 hari pertama kehidupan. Saya kira Bapak Ibu sudah sering dengar kata 1000 hari pertama kehidupan karena ini memang programnya pemerintah Bapak Ibu. Jadi WHO mengatakan negara yang akan bisa menghasilkan generasi penerus bangsa yang hebat adalah negara yang bisa memenuhi kebutuhan gizi anak pada 1000 hari pertama kehidupan. Karena kerusakan yang terjadi pada 1000 hari pertama adalah waktu yang tidak boleh kita kehilangan kesempatan atau momen pada 1000 hari pertama ini. Lalu kita lihat nanti pertumbuhan dan perkembangan anak usia 2-5 tahun, lalu bagaimana zat gizi berperan dalam tumbuh kembang termasuk dalam perkembangan kemampuan bicara. Jadi berkembang ini kemampuan bicara ditunjang dengan pertumbuhan organ yang mendukung anak itu bisa bicara. Lalu terkait dengan kesehatan pencernaan bisa diserap dengan baik oleh tubuh si anak. Ya, mari kita lihat slide tentang pengertian. Kalau kita bicara tentang speed delay Bapak Ibu, kita bicara suatu gangguan komunikasi. Jadi itu adalah gangguan komunikasi. Gangguan komunikasinya itu berupa keterlambatan bicara. Jadi keterlambatan bicara. Jadi ini bukan hal sepele. Jadi ketika anak harusnya bisa mengucapkan kata mama dan papa, lalu mereka tidak bisa mengucapkan itu, ini bukan hanya sekedar masalah biasa, tapi ini sudah berupa suatu gangguan yang melibatkan banyak organ dalam tubuhnya. Nah, bisa kita jelaskan lebih lanjut. Itu merupakan kondisi kemampuan bicara anak yang tidak berkembang sesuai dengan usianya. Jadi kalau kemampuan bicara anak tidak berkembang sesuai usianya, berarti anak telah mengalami kegagalan perkembangan. Dan perkembangan identik dengan kecerdasan. Sementara pertumbuhan identik dengan kesehatan tulang dan otot. Tapi pertumbuhan menunjang terjadinya perkembangan. Nah, itu harus kita pahami betul. Sehingga nanti di dalam pemenuhan kebutuhan gizi anak, kita tidak melihat pada satu faktor. Tapi semua faktor harus kita lihat karena dia saling berinteraksi. Nah, mari Bapak Ibu lihat ya bahwa seharusnya pada anak usia 12-15 bulan, nah itu lebih kurang 1 tahun dan kemudian sampai 3 bulan berikutnya, anak sudah harus bisa mengucapkan kata yang sederhana. Jadi kata sederhana itu kata yang satu rangkaian katanya itu diulang. Misalnya ma, itu kan diulang ya Bapak ya. Ba, itu diulang. Kemudian pa, pipi. Nah itu diulang, itu dia harusnya bisa. Jadi kalau ada anak usia segitu nggak bisa melafalkan kata itu, yang pengulangan tadi, jadi sebenarnya hurufnya cuma 2, tapi disebut 2 kali gitu ya, dan mempunyai makna. Nah kalau nggak bisa, ini sudah tanda-tanda bahwa kita harus lebih waspada. Ada apa ini? Kok anak usia 12-15 bulan tidak bisa mengucapkan kata sederhana itu? Nah kemudian pada usia 18 bulan, anak terlihat tidak bisa memahami kata sederhana. Ya, misalnya kalau kita katakan ya, jangan ambil itu, misalnya ya. Nah, kalau dia tidak mengerti, dia tetap melakukan, kita harus cari tahu kenapa dia tetap melakukan. Harusnya anak otomatis kalau dia mengerti bahasa itu, dia akan tersentak gitu. Walaupun kemudian dia melanjutkan dalam bentuk mungkin mencari perhatian orang tuanya, tapi minimal ada sentakan ketika ketika kemudian orang tuanya menyebut kata jangan, lalu dilanjutkan dengan kata-kata yang berupa aktivitas anak. Dia akan tersadar bahwa aktivitas ini tidak baik dilakukan, tapi dia akan bisa meneruskan. Cuman sentakan ini masih dilihat. Kalau ada anak-anak kita bilangkan jangan melakukan itu, lalu dia melihat kita tanpa sentakan, tanpa kaget, tanpa apa, dia teruskan. Tapi dia melihat kita mungkin karena ada bunyi gitu. Ini juga harus kita waspadai. Nah kemudian pada usia 3 tahun, ini usia prasekolah ya. Pada tempat sebenarnya prasekolah itu 4 tahun Bapak Ibu. Tapi banyak anak-anak yang usia 3 tahun itu sudah dimasukkan menjadi prasekolah oleh orang tuanya. Nah, pada saat dia masuk prasekolah, kalau dia tidak bisa mengucapkan kalimat, jadi bukan kata lagi, kalimat, misalnya, aku tidak mau baju itu, misalnya, aku nggak mau, aku mau baju itu, misalnya, aku mau baju, aku nggak mau. Nah, 3-4 kata itu bisa mempunyai makna kalimat. Nah, harusnya dia sudah bisa sampai sini, ya.
dalam mengucapkan satu rangkaian yang mempunyai makna 3-4 itu tuh di usia 3 tahun Bapak Ibu. Lalu kalau usia 4-5 nih kita ceritakan suatu cerita, lalu kita suruh mereka mengulang, dia bisa merangkai dalam bentuk cerita sederhana gitu ya. Cerita sederhana yang bisa saja nanti paragraf 1 diambil satu kalimat, paragraf 2 diambil satu kalimat dari apa yang kita ceritakan, tapi dia bisa mengulang gitu ya dengan bahasa dia. Ini perkembangan yang harus dicapai oleh seorang anak. Jadi kita waspada ketika ini tidak terjadi. Nah, ini dia yang disebut oleh Mbak Yesi tadi mengenai milestone-nya si anak ya. Jadi development milestone anak itu ada tahapannya. Ini dia, mari kita lihat slide berikutnya. Nah, kalau kita lihat tahapan normal pada anak yang kita tahu bahwa ini merupakan salah satu perkembangan Bapak Ibu, di usia 3 bulan itu sudah harus ada suara. Jadi anak 3 bulan nggak boleh nggak ada suara. Itu harus jadi pertanyaan kalau dia nggak ada suara. Suaranya itu minimal gemercik. Jadi gemercik itu gitu ya, gemercik gitu, hilang timbul, harus terdengar oleh kita. Kalau perlu kita dekatkan. Jadi kalau dia lagi telentang, terus kita tengkurap di samping dia, kita sering-sering dengerin, ada nggak gemercik suara itu, gitu ya, itu harus muncul. Nah kalau di 6 bulan itu babbling, seperti yang Mbak Isi katakan tadi juga ya, babbling itu seperti apa ya? Dia mengoceh. Jadi mengoceh tapi nggak jelas dia ngoceh apa. Tapi kita bilang ini ngoceh aja, cerewet aja gitu. Jadi ada aja yang dioceh-ocehinnya dulu, tapi kita nggak ngerti ocehannya apa. Itu di usia 6 bulan. Nah, usia 12 bulan lah pertama kali dia menyebutkan kata bahasa sederhana itu Bapak Ibu. Dan terus meningkat usia 18 itu 5-40 kata harus bisa dia lengkapi. Jadi kalau orang tua waktu usia 6 bulan sudah menemukan anaknya tidak bisa ngoceh atau usia 12 bulan udah tidak pernah mengucapkan kata pertama kali yang harus dia bisa sebutkan, itu biasanya orang tuanya akan bawa anak untuk ke tenaga kesehatan lalu diterapi. Nah biasanya salah satu terapinya Bapak Ibu, usia itu dia mulai dikenalkan kata-kata. Jadi dikasih tahu katanya hari ini handuk, besok buku, itu sering-sering dikasih tahu lalu dia disuruh menyebutkan. Nah, nanti dia dianggap berkembang ketika dia mampu menyebutkan kata-kata itu 5-40 kata. Dalam satu kali kita suruh sebutkan. Ayo, apa yang kamu ingat apa saja? Ayo. Nah, dia apa. Nah, itu bentuk perkembangan yang baik gitu ya. Nah, kemudian di 2 tahun itu udah 150 sampai 300 kata. 3 tahun 900 sampai 1000 kata dan bisa membuat suatu pertanyaan sederhana. Mama kapan pulang? Gitu ya. Mama kok sedih? Mama kok, jadi sudah bertanya, bukan lagi menjawab. Kalau usia 2 tahun itu dia lebih kepada pasif. Jadi kita yang bertanya dia menjawab, kita pancing dia menjawab. Tapi usia 3 tahun itu udah aktif bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang pendek. Nah, usia 4 tahun Bapak Ibu itu sudah kalimatnya ribuan, 2000 dan bisa membentuk kalimat yang agak panjang. Nah, begitu seterusnya sampai 5 tahun sudah bisa mengidentifikasi suatu cerita. Nah, inilah yang harus dicapai oleh anak. Nah, Bapak Ibu, ketika ini tidak dicapai, maka kita harus segera membuat suatu keputusan bahwa anak ini harus benar-benar dicek perkembangannya. Ada yang salah nggak nih? Harusnya ini sudah terjadi. Makanya yang bisa ngecek ya orang yang berada di sekitar anak. Tidak boleh mengabaikan anak. Nah, mari saya kenalkan Bapak Ibu, penyebab ini tidak tercapai itu ada beberapa hal. Mari kita lihat ya. Nah, penyebabnya itu yang pertama adalah gangguan pendengaran. Nah, ini terkait biasanya anak-anak yang ada masalah di pendengaran memang akan kesulitan berkata-kata karena dia tidak pernah tahu kosakata yang kita sebutkan gitu ya. Nah, cuman kasus ini tidak terlalu banyak ya, tidak terlalu banyak karena itu area pendengaran. Nah, ada gangguan struktur di area mulut. Nah, ini kalau gangguan struktur di area mulut dan gangguan neurologis, ini sangat erat kaitannya juga dengan 1000 hari pertama kehidupan. Jadi gini Bapak Ibu, saraf-saraf kita itu selalu memberikan instruksi pada otot dimanapun untuk aktif. Nah, misalnya saraf kita akan memberikan instruksi pada otot-otot di area mulut supaya dia bisa berkata-kata gitu ya, bisa menggerak-gerakkan lidahnya. Jadi otot di lidahnya itu bagus, kemudian di rahangnya sehingga dia bisa membentuk artikulasi. Nah, ternyata itu ada hubungannya dengan gangguan saraf. Nah, biasanya terjadi kalau sudah agak gedean anaknya karena kecelakaan, misalnya trauma otak atau cedera atau jatuh. Tetapi kalau kaitan dengan 1000 hari pertama kehidupan, biasanya kalau tidak terpenuhi gizinya, neuro ini tidak berkembang dengan maksimal, sehingga neuro ini tidak bisa memberikan sinyal
pada otot di area mulut itu untuk melakukan gerakan untuk menyebutkan atau berartikulasi gitu Bapak Ibu. Nah ini yang kita bisa ubah. Nah coba kalau Bapak Ibu sebut cedera, jatuh, kita nggak bisa ubah, itu kejadian musibah. Tapi hal ini bisa kita tangani, bisa kita atasi dari awal. Nah kemudian anak tidak mendapatkan stimulasi yang cukup. Nah ini juga bisa kita ubah. Ini memang gizi dan stimulasi Bapak Ibu itu kesatuan erat. Jadi makanya orang tua itu diajarkan bagaimana memberikan makanan pada anak sembari menstimulasi anak gitu ya. Jadi nggak boleh tuh kalau sama anak itu diem aja 1000 bahasa gitu ya. Makan tapi anak didiemin gitu, itu emang nggak boleh. Itu satu set Bapak Ibu, karena dia berinteraksi satu sama lain. Nah biasanya keterlambatan bicara juga terjadi pada anak autis, dan ini pun kasusnya nggak banyak ya, maksudnya anak autis itu kan nggak banyak jumlahnya gitu ya, yang banyak itu yaitu tidak mengalami autis, tidak mengalami gangguan neurologis, tapi tidak mengalami gangguan pendengaran, tapi anak keterlambatan bicara. Maka kita akan curiga jangan-jangan ada gangguan neurologis. Gangguan neurologis ada 2 faktor, karena gizi dan faktor kecelakaan tadi, jadi faktor trauma pada otaknya, atau anak tidak mendapatkan stimulasi yang cukup. Nah, anak autis itu permasalahannya Bapak Ibu memang di bagian otaknya itu ada sambungan yang putus. Jadi harusnya gini, kalau saya mendengar Pak Raymond tadi bicara ya, saya akan merespon suara Pak Raymond itu, lalu ada itu satu otak itu. Satu otak saya ini akan merespon suara dari luar. Suara Pak Raymond direspon oleh otak saya, lalu otak saya yang sebelahnya itu akan merespon dengan cara membuat saya bicara untuk mengomentari apa yang dibicarakan Pak Raymond. Nah, jadi nggak sama otaknya Bapak Ibu, bagiannya beda. Satu otak tapi bagiannya beda. Jadi ada bagian yang menangkap dan merespon, lalu ada bagian yang membuat respon kita seperti apa nantinya. Ya, membuat respon anak akan bicara apa, membuat respon kita akan bicara apa, itu berbeda. Nah, di anak autis memang ini yang nggak ada sambungannya. Nah, jadi ini perbedaannya permasalahannya berbeda Bapak Ibu. Yang kita bicarakan sekarang tentu anak-anak yang kaitannya adalah dengan kegagalan tumbuh kembangnya, gitu Bapak Ibu ya. Oke, mari kita lihat slide berikutnya. Nah, kita lanjut ke dampaknya nih Bapak Ibu. Kan udah ngerti ya bahwa itu penyebab-penyebabnya tuh. Kita akan kupas sendiri apa yang harus kita lakukan supaya penyebab itu tidak terjadi gitu ya. Nah, akibatnya apa Bapak Ibu? Penelitian jelas mengatakan anak yang speed delay itu prestasi akademiknya buruk Bapak Ibu. Karena kebanyakan speed delay itu memang terkait dengan struktur otak neuro yang tidak baik, kemudian juga gangguan gizi. Nah, itu kan berdampak pada EQ, intelijensinya si anak ya. Maka nggak heran prestasi akademik anak buruk gitu ya. Dan yang kedua, anak jadi kesulitan bersosialisasi. Bapak Ibu, anak yang sulit bersosialisasi itu sulit survive dalam kehidupannya. Kasihan anak-anak kita gitu ya kalau dia mengalami kesulitan dalam sosialisasi. Nah, kita harus bantu dia. Kenapa dia kesulitan? Nah, salah satu penyebab terbesarnya adalah karena speed delay itu tadi. Akibatnya anak-anak yang mengalami speed delay pada suatu saat nanti lebih rentan untuk mengalami masalah kejiwaan. Karena dia nggak bisa merespon dengan baik apa yang terjadi di lingkungannya dia. Nah, Bapak Ibu, saya ingin katakan semua hal ini bisa kita atasi dari awal kehidupan si anak. Maka jangan berspekulasi. Jangan berspekulasi artinya, nggak kenapa-kenapa kok biasa aja kok Bu Rita. Nanti udah kadung terjadi, sulit untuk ditangani. Ya, kalaupun ada terapi-terapinya, itu terapi lebih ke stimulasi, bukan terapi ke perbaikan kerusakan organ di jaringan otaknya, bukan ke sana, tapi terapinya lebih kepada terapi stimulasi. Tentu hasilnya tidak sama ketika kita telah mengantisipasi dari awal kehidupan seorang anak. Nah, kira-kira seperti itu pengantar dari saya Bapak Ibu. Kita langsung masuk tentang pemahaman 1000 hari pertama. Jadi apa nih harus dilakukan oleh Bapak Ibu dan yang harus disampaikan nih kepada orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita sayangi, masyarakat di sekitar kita, apa harus kita sampaikan ke mereka? Mari kita lihat slide berikut ini. Yang pertama kali Bapak Ibu harus sampaikan adalah tentang keberadaan 1000 hari pertama kehidupan. Jadi Bapak Ibu, 1000 hari pertama kehidupan itu mulai dari terjadi pembuahan antara sperma dan ovum sampai ke anak usia 2 tahun, itu adalah periode 1000 hari pertama kehidupan. Ternyata Bapak Ibu, setiap periode ini tahapan tumbuhnya berbeda. Jadi misalnya pada tahapan pertama itu otak dulu yang bertumbuh, tapi berikutnya bisa telinga, berikutnya bisa motorik lidah dan lain sebagainya, sehingga
ketika terjadi kegagalan gizi pada periode salah satu ini, akan terjadilah kerusakan permanen pada yang harusnya terbentuk pada periode itu. Jadi artinya 1000 hari pertama ini tidak ada masa satupun terlewati tanpa ada yang berkembang. Nah itu kata kuncinya Bapak Ibu. Jadi sampai 1000 hari pertama itu anak-anak selalu mengalami pertumbuhan perkembangan yang berbeda dari waktu ke waktu. Nah jadi kita katakan, waktu hamil udah bagus kok gizinya Bu Rita, sekarang nggak apa-apa, santai aja. Atau di hamil tuh gizinya nggak bagus, sekarang saya kuatkan. Nah, kita tetap bisa mengantisipasinya setelah dia lahir, kita baguskan. Tapi ingat, yang waktu dia di kandungan ibunya tetap punya dampak pada akhirnya. Apakah dampaknya akan terlihat besar atau dampaknya terlihat kecil? Nah itu bagaimana kegagalan yang terjadi pada masa itu. Kata kuncinya yang saya merahin itu Bapak Ibu, bahwa ini sifatnya permanen dan jangka panjang. Jadi kalau permanen itu ya terus menerus akan terjadi walaupun kita lakukan apa ya, dan efeknya jangka panjang pada si anak. Nah ini mesti dipahami. Jadi kalau kita melihat seperti ini Bapak Ibu, berarti kita sepakat ya, kalau melihat ibu hamil kita harus peduli dengan gizinya ibu hamil, karena ada anak di situ yang usianya 0 hari sampai 100 hari, 200, 300 hari anak di situ, sampai usia 500 hari di situ kan. Jadi harus benar-benar kitanya peduli dengan anak tersebut, dengan ibu hamil. Nah, ibu menyusui itu dimulai dari anak berusia 12, mulai anak berusia 0 bulan ya, sampai kemudian usia 2 tahun. Nah, berarti kita harus peduli dengan ibu menyusui karena air susunya itu memenuhi kebutuhan gizi anak di 6 bulan pertama dan seterusnya gitu ya. Nah, itu juga kita harus peduli. Berarti kan makanan ibu hamil, makanan ibu menyusui, dan ketika anak itu berusia 6 bulan, ASI ibu nggak mencukupi lagi, terpaksa didapatkan harus diperoleh makanan dari luar. Berarti makanan dari luar, zat-zat gizi dari luar untuk si anak, zat gizi untuk ibu menyusui, dan zat gizi untuk ibu hamil itu tidak boleh main-main. Nah itu kata kuncinya Bapak Ibu ya, nggak boleh main-main. Nah mari kita lihat penegasan pada slide berikut ini. Nah kalau kita lihat slide berikut ini Bapak Ibu, kita bisa lihat ya, oh ternyata itu pada beberapa bulan itu plasenta, lalu hati, lalu paru-paru, lalu otot, lalu liver, pencernaan, kidney. Ini saya ingin menunjukkan, ini loh periode-periode pertumbuhan mereka itu. Jadi riskan banget kalau ada satu aja kesempatan yang kita gagal dalam pemberian gizinya. Nah ini menunjukkan jendela kritis dari perkembangan janin dan perkembangan anak. Jadi setelah perkembangan janin lahir akan berkembang terus sampai akhirnya anak memasuki usia 2 tahun dan terus walaupun agak melambat sampai anak usia 5 tahun. Begitu ya Bapak Ibu ya. Kita lihat yang otaknya seperti apa kejadiannya. Mari kita lihat slide berikutnya. Nah Bapak Ibu bisa lihat otaknya ya. Ternyata pada otak itu setelah waktu lahir sih otaknya itu selnya bertambah terus, jadi membesar kan, dari ukuran kecil membesar. Bapak Ibu bisa lihat ya, kalau kita foto janin itu pasti yang paling dominan kepalanya dibandingkan bagian lain gitu ya. Jadi yang duluan membesar memang kepalanya, karena memang disitulah sumber segala perkembangan dan pertumbuhan anak kelak gitu ya. Hormon dari sana, neurotransmitter dari sana gitu, semua sel saraf instruksi dari situ. Makanya kita nggak heran ketika janin kok kepalanya duluan yang besar, karena di situ sarafnya. Nah mari kita lihat saraf-saraf itu pada awal kehidupan janin itu dibentuk itu Bapak Ibu. Tapi memang sampai usia 2 tahun ada penurunan. Cuman yang penurunan tumbuh sel-selnya udah menurun tuh Bapak Ibu. Tetapi yang tidak menurun adalah sinap-sinapnya. Jadi maksud saya ada sambungan antara sel-sel tadi seperti yang katakan tadi ya. Oh ternyata otak kita merespon stimulan dari luar dan membalas respon itu beda otak, beda bagian yang melakukan tugas gitu ya. Bisa dibayangkan Bapak Ibu kalau nggak ada sinap-sinapnya itu apa yang terjadi ya, seperti anak autis. Nggak ada sinapnya sampai akhirnya dia nggak paham bagaimana komunikasi verbal ataupun non verbal dari manusia. Karena dia kehilangan sinap-sinap tuh sambungan itu tadi. Nah, sinap-sinap ini Bapak Ibu nggak muncul dengan sendirinya. Sinap ini juga dibangun. Nah, kita sebut sebagai mielinisasi, Bapak Ibu, ini juga dibangun. Nah, untuk membangun mielinisasi itu juga
berkaitan dengan gizi atau kita sebut mielin gitu Bapak Ibu ya, itu bagian dari yang menyambung-nyambungkan antara yang sudah matang di organ bagian sini, itu dia harus berkomunikasi. Nah, itu yang menyambungkan adalah mielin itu tadi. Dan itu terbangun juga dari zat gizi, gitu ya. Nah, kita lihat. Jadi kesimpulannya, bagaimana tumbuh kembang anak kita ini? Mari kita lihat slide berikutnya. Nah, dari yang saya jelaskan tadi, Bapak Ibu, kesimpulannya ini. Memang di 2 tahun pertama yang saya bilang 1000 hari itu akan muncul perkembangan kecerdasan 70%. Bapak Ibu, kemampuan bicara menggambarkan kecerdasan anak. Yaitu salah satu bentuk kecerdasan anak. Kita sebut kecerdasan berbahasa gitu ya. Dan 90% kecerdasan itu di usia 5 tahun. Setelah itu tidak ada lagi. Tetapi yang terjadi aktivasi otak. Jadi mengaktifkan otak itu bagaimana? Jadi dari sini saya ingin menyimpulkan bahwa bersabar dulu untuk tetap peduli pada anak sampai anak usia 5 tahun, tetap peduli karena ada 90% yang kita capai di situ. Nggak hanya otak kan Bapak Ibu, tinggi badannya pun ketika dia usia 2 tahun, setengah dari tinggi badan dewasa sudah harus dia capai di 2 tahun pertama kehidupan. Bapak Ibu kebayang ya, kalau dia kurang kalsium, kurang protein, bisa nggak sih dia mencapai setengah dari tinggi badan dewasanya kelak? Nggak bisa. Jadi anak termasuk dalam kegagalan pertumbuhan itu tadi ya. Nah, mari kita pahami. Jadi saya di sini sudah menjelaskan kepada Bapak Ibu, oh ternyata anak bisa berbahasa, anak bisa berbicara karena ada instruksi dari otak, ada respon dari otak yang diberikan sehingga anak kemudian manifestasinya bisa menggerak-gerakkan mulutnya dengan artikulasi yang tepat gitu. Nah, berarti anak tidak boleh berada dalam kondisi saraf otaknya tidak terbangun dengan baik, mielinnya tidak terbangun dengan baik, dan kemudian juga kesehatan dari otak itu sendiri serta jumlah sel sarafnya. Jadi kita sepakat kemampuan bicara merupakan bentuk dari perkembangan anak. Kemampuan bicara merupakan bentuk dari kecerdasan anak. Oleh karena itu, kita harus ikuti atau penuhi seluruh zat gizi yang bisa bertugas untuk menumbuhkan dan mengembangkan sel-sel saraf dan bagian-bagian di dalam otak anak. Jadi sepakat itu Bapak Ibu ya, itu yang kita cari. Nah, itu yang kita bahas pada sore ini. Mari kita lihat slide berikutnya. Ini Bapak Ibu zat yang akan diperlukan oleh kecerdasan otak anak sehingga kemudian anak mampu berbahasa. Yang pertama adalah yang bertanggung jawab untuk perkembangan selnya, untuk perkembangan sel otak nih Bapak Ibu ya. Kan waktu janin udah terbentuk tuh perkembangannya, yang bertanggung jawab adalah omega 3 dan omega 6. Nah, uniknya Bapak Ibu untuk otak ini tidak ada masa dia bertumbuh saja tidak berkembang, dia selalu seiring sejalan. Jadi bertumbuh, berkembang, bertumbuh, berkembang. Jadi artinya kalau omega 3, omega 6 itu dipenuhi oleh anak pada saat dia jadi anak ataupun pada saat dia jadi janin. Jadi yang memberikan siapa? Gizi ibu hamil. Makanya kenapa gizi ibu hamil kita pertimbangkan omega 3-nya, karena ini yang membuat perkembangan otak pada si anak terjadi. Loh, kok udah berkembang aja Bu Rita, kan di dalam perut itu masih bertumbuh? Enggak, otak itu dia tumbuh, kembang, tumbuh, kembang, tumbuh, kembang. Begitu. Jadi setiap bertumbuh dia langsung berkembang, bertumbuh, berkembang. Berkembang lebih kepada penggunaan fungsinya itu udah terjadi ya. Nah, kemudian untuk pertumbuhan sel-sel ototnya, ya sel-sel otot itu ya yang berkaitan dengan otot motorik, otot-otot di sekitar mulutnya, ya itu semuanya adalah asam amino. Nah, tidak hanya sel otot, sel otak juga ya. Jadi sel otot dan otak. Nanti Bapak Ibu bisa tambahkan di lingkaran saya itu satu lagi sel-sel otak. Nah, itu membutuhkan bahan dasar asam amino Bapak Ibu. Itu bahan dasarnya asam amino ya. Nah, kemudian yang membuat saraf itu berfungsi normal, tadi Bapak Ibu udah paham betul ya bahwa oh saraf itu toh yang memberikan instruksi pada otot di rahang kita bergerak, lidah kita bergerak. Iya, nah sistem saraf itu, oh saraf itu juga yang berkomunikasi dengan bagian di sebelahnya. Iya, nah kalau begitu sistem saraf kita nggak boleh jelek. Nah, sistem saraf itu bisa berkembang baik kalau C-nya cukup, B1-nya cukup, B3-nya cukup, B6-nya cukup, biotinnya cukup, B12-nya cukup, dan magnesiumnya cukup. Itu baru bisa sistem saraf itu berkomunikasi antar dia, Bapak Ibu. Nah, lalu terkait memori, taruhlah misalnya perkembangan otaknya bagus, pertumbuhan sel otaknya bagus, sel ototnya di rahang bagus, sistem saraf bagus, tapi tidak mampu mempunyai daya ingat yang baik. Jadi misalnya dia sudah bisa merespon ketika ibunya berkata bahwa ini pulpen ya nak, oh iya ini pulpen, dia udah bisa merespon. Tapi ketika ditanya beberapa waktu, ini apa nak? Apa ya?
kemampuan kognitifnya rendah untuk mengingat. Nah, untuk bisa dia mengingat lebih baik, itu harus cukup zat besinya, harus cukup asam folatnya, harus cukup besinya. Nah, Bapak Ibu, saya lebih fokus pada 4 ini nih, omega 3, biotin B12, kemudian asam amino dan asam folat. Itu saya lebih fokus karena hal sepele tapi sering tidak tercukupi. Ya, kalau zat besi memang sering sekali tidak tercukupi pada kondisi kita di dari makanan, sehingga memang kemudian pemerintah sudah punya program ya Bapak Ibu ya, harus wajib mengkonsumsi suplementasi zat besi kan. Pada bayi juga pada kondisi tertentu dokter akan memberikan itu, tapi hal sepele yang mudah sekali dari makanan itu nggak terpenuhi. Nah, makanya saya bahas ini. Dan memang gini, kalau kita bicara makanan dan suplementasi, kita memang nggak boleh memusuhi suplementasi Bapak Ibu, karena pada kondisi kita membutuhkan dalam jumlah yang besar, rasanya nggak mungkin didapat dari makanan dengan metode makan keluarga seperti ini gitu ya, maka pilihan kita adalah suplementasi. Ya, jadi jangan abai pada kondisi kritis ini gitu ya. Mari kita lihat satu persatu. Kita lihat slide berikutnya. Nah, kita lihat nih akibat defisiensi. Kalau asam aminonya tidak terpenuhi nih pada si buah hati kita nih Bapak Ibu, atau pada janin yang dari si ibunya nih, ya ibu hamilnya nggak terpenuhi, atau ibu menyusuinya nggak makan asam amino yang cukup, bagaimana ya kira-kira kandungan ASI-nya? Nah, kemudian pada anak sendiri. Sayang rasanya hanya gara-gara defisiensi asam amino kita nggak teledor Bapak Ibu, otak anak delay perkembangannya. Sayang banget kan, harusnya anak sudah sampai tahapan ini belum mampu sampai tahapan itu karena delay, terlambat gitu ya. Nah, yang kedua itu memori dan proses belajarnya rendah gitu ya. Jadi kemampuan mengingatnya itu rendah dan kemampuan dia fokus itu rendah kalau nggak ada asam amino. Dan sel-sel sarafnya defisit. Nah, ini bukan kinerja sel saraf, tapi jumlahnya sendiri nggak terbangun Bapak Ibu. Kan kita harus punya miliaran sel saraf, lalu baru dia kemudian nyambung satu sama lain. Nah, ini selnya aja nggak terbentuk, defisit jumlah miliaran itu aja rendah. Nah, pada akhirnya terjadilah gangguan sosial dan emosional anak. Itu juga asam amino bertanggung jawab, terutama triptopan Bapak Ibu. Triptopan itu sangat bertanggung jawab terhadap emosional anak gitu ya. Nah, mari kita lihat tentang protein ini. Kita lihat slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu ini nanti bisa dibaca aja slide saya ini. Saya sudah berikan betul angka-angkanya Bapak Ibu, sehingga nanti ketika Bapak Ibu akan menentukan makanan anak apa, mestinya kenal tuh zat gizi apa yang ada di dalam dan jumlahnya berapa. Bapak Ibu bisa lihat nih, anak usia 1 sampai 3 tahun, dia harus dapatkan protein itu 20 gram. Jadi nanti kalau mencari produk-produk tertentu, baca tuh proteinnya berapa gram, asam aminonya berapa gram, dan sudah berapa persen dari kebutuhan harian anak terpenuhi. Itu kita lihat. Nah, kalau misalnya produk untuk ibu hamil, ibu menyusui, itu udah ada angkanya juga. Ibu hamil, mari lihat Bapak Ibu, trimester 3, jangan main-main dengan proteinnya ibu hamil. Makanya kenapa kita selalu katakan, oke lah, susu itu bagian dari makanan sumber protein, tapi sangat penting akhirnya diberikan ketika kita melihat, wow, ibu hamil trimester 3 itu 90 gram loh kebutuhan proteinnya, 90. Coba kalau kita terjemahkan 90 gram ini ke lauknya ya, itu kalau kita terjemahkan ke lauknya Bapak Ibu itu bisa dapat lebih dari 12 potong. Apa mungkin ibu hamil bisa makan 12 potong? Nah ya kan, akhirnya kita harus mencari pada minuman. Jadi tidak hanya pada makanan saja. Atau pada akhirnya keputusan suplementasi menjadi penting ketika memang kita yakin nggak bisa lagi terpenuhi gitu. Nah ya, ini bisa dibaca nanti Bapak Ibu ya, lengkap, ibu menyusui juga sudah ada. Nah sekarang saya pindah ke omega 3 dan omega 6, seberapa penting dia. Nah, saya mau kasih tahu dulu Bapak Ibu. Kita kenal, Bapak Ibu pasti kenal dengan asam lemak atau orang bilangnya lemak, ya kan? Nah, Bapak Ibu mesti tahu dulu nih, ternyata lemak itu nggak sama satu sama lain. Dia sama-sama lemak, tapi nggak sama kedudukannya. Lemak itu ada 2 jenis Bapak Ibu. Ada lemak saturated, ada unsaturated. Saturated itu lemak jenuh. Ini nggak ada jelek efeknya ke tubuh kita. Unsaturated itu dibagi 2 lagi Bapak Ibu. Ada yang ikatannya mono, ada poli. Nah, yang ikatan poli inilah yang dibutuhkan untuk kecerdasan otak. Oke, yang lemak jenuh, lemak tidak jenuh itu lebih kepada kerja yang lain. Tapi kalau fokus untuk otak itu yang poli, yang bentuknya omega 3, omega 6. Lalu di omega 6 itu ada namanya AA, arachidonic acid ya. Nah, itu biasanya di produk dia tulis tuh AA berapa, linoleic acid berapa, linolenat berapa, atau DHA ya, docosahexaenoid acid ya, DHA.
Nah, itu sebenarnya bagian dari omega 3 dan bagian dari omega 6. Nah, sekarang kita lihat apa fungsi dari omega ini. Mari kita lihat Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat fungsinya yang tengah-tengah itu Bapak Ibu. Oh, fungsi kognitif dia juga, ya. Fungsi verbal dia juga, ya. Fungsi intelijensi dia juga, ya. Fungsi berpikir abstrak dia juga. Jadi abstrak itu sangat penting supaya anak kita nggak seperti robot Bapak Ibu. Jadi kita nggak perlu berkata-kata seperti teks tertulis ya, tapi dengan bahasa yang tidak, kata-katanya tidak seperti itu, dia memahami gitu, memahami abstrak yang tidak terlihat dengan kata-kata, tapi dia mengerti bahwa ibunya sebenarnya sedang meminta dia harus ngapain gitu. Itu sangat penting sekali ya. Kemudian fungsi reaksi, bagaimana anak bereaksi dengan baik loh ya. Jadi kadang-kadang anak merespon dengan reaksi yang berlebihan, itu ada hubungannya dengan omega 3 dan omega 6 gitu ya. Lalu kemudian kemampuan mengingat, kemampuan tidur. Tidur itu proses anak tumbuh kembang. Nah, jadi anak itu harus tidur dengan baik. Itu terkait dengan omega 3 juga. Anak sangat mudah stres dan depresi. Ya, sangat stresnya itu bertahan gitu. Itu sangat kaitannya erat juga dengan omega 3. Nah, makanya omega 3, omega 6 ini harus dipenuhi Bapak Ibu. Nah, angkanya pun sudah saya sertakan. Jadi Bapak Ibu bisa baca tuh angka-angka di situ. Oh, segini ya, nah saya butuh omega 3, segini ya, nah saya butuh omega 6. Nah, di kanan saya lihatkan, ini loh bahan-bahan sumber omega 3. Kalau Bapak Ibu lihat ini, Bapak Ibu akan berpikir begini. Wow, berarti terpenuhi Bu Rita. Loh kok gitu? Anak saya selalu kok minum susu. Anak saya selalu kok makan ikan, anak saya selalu kok makan tempe, ibu hamil selalu minum susu, makan ikan, makan tempe, ibu menyusui juga. Jangan lupa, omega 3 ini punya keterbatasan yang harus kita ketahui. Mari kita lihat slide berikutnya. Inilah keterbatasan omega 3 Bapak Ibu. Jadi omega 3 itu kalau diolah dengan pemanasan tinggi, itu omega 3-nya rusak. Ikan, tapi Bapak Ibu goreng. Dimakan oleh ibu hamil, ibu menyusui, oleh anak, gak dapat omega 3-nya mereka gitu ya. Tempe, orek tempe gitu ya. Tempe goreng tepung, tempe mendoan. Mereka makan tempe, ibu hamil gak akan dapat omega 3, ibu menyusui juga gak dapat, anak juga gak dapat karena pemanasannya tinggi. Itulah keterbatasan omega 3. Dan pada susu pun sesungguhnya juga omega 3 itu ada keterbatasannya. Jadi penelitian mengatakan omega 3 itu terdapat pada susu yang memang berasal dari sapi yang mendapat makanan omega 3. Jadi yang diternak itu khusus untuk diberikan makanan yang memang mengandung omega 3 juga. Atau susu yang difortifikasi omega 3. Jadi nggak sembarangan susu. Makanya betul-betul dicek ini susu berasal dari susu mana gitu, sapi yang mana gitu. Atau apakah di dalam susu ini, produk susu ini sudah ada fortifikasi omega 3 atau belum gitu. Itu masih kita ketahui. Karena kalau Bapak Ibu sebutkan susu saja, belum tentu omega 3-nya itu bisa memenuhi. Nah, sudah dua ya Bapak Ibu kata kunci pada sore hari ini. Nah, kata kunci berikutnya adalah asam folat. Ini sepele banget. Saya udah berapa kali dapat klien yang bermasalah di asam folat sehingga berpengaruh pada tumbuh kembang anaknya. Sayang sekali gitu, hanya hal sepele kalau menurut saya sih. Karena sumbernya mudah didapat. Mari kita lihat slide berikutnya. Nah, asam folat sendiri Bapak Ibu penggunaannya luas. Saluran cerna menggunakan asam folat. Hati, jantung, dan organ-organ lainnya juga memakai asam folat. Kemudian sel-sel pembuluh darah kita itu juga, atau pembentukan sel-sel darah kita itu juga membutuhkan asam folat. DNA membentuk karakter, membentuk sifat itu juga mempengaruhi membutuhkan asam folat. Rambut kita Bapak Ibu ya, bagus tidaknya rambut tumbuh, lebat tidaknya, rontok tidaknya, itu juga dipengaruhi oleh asam folat. Banyak sekali. Nah, khusus untuk otak itu asam folat itu punya peran besar. Jadi dia menguatkan kerja dari si protein atau asam amino tadi Bapak Ibu. Dia meningkatkan memori dan kognitif. Jadi saya selalu katakan, wah anak-anak kalau lemot banget gitu, wah kurang asam folat. Atau sayanya tiba-tiba lemot, jangan-jangan asam folat saya kurang nih. Cuman kalau kita udah dewasa ini kan gitu perbedaannya. Sehingga jangan coba-coba untuk berkata bahwa tenang aja, ntar aja dewasa dipenuhi, nggak bisa.
strukturnya dulu dibentuk. Nah, oleh karena itu asam folat itu harus ada mulai dari sebelum hamil. Saya selalu katakan, kalau seorang pasangan menikah, pasangan suami istri mau punya anak, saya selalu katakan, ibu penuhi kebutuhan asam folat ibu dulu, baru ibu hamil. Jangan hamil dulu baru dipenuhi, terlambat. Nanti kasihan memori dan kognitif anak tidak berkembang dengan baik. Nah, memori dan kognitif ini Bapak Ibu termasuk mengingat kata-kata. Jadi gampang kok melihat orang itu cerdas, anak itu cerdas atau tidak. Dari kemampuan mengingat kata-kata itu sudah indikator anak itu cerdas atau tidak. Dan ternyata kecepatan merespon, kecepatan otak berpikir butuh asam folat Bapak Ibu. Jadi misalnya kita berkata, kan anak menangkap respon itu, lalu bagian lain nanti membalas respon itu cepat atau tidak. Ada anak yang lama jawabnya, ada anak yang cepat jawabnya, walaupun salah atau enggak, tapi artinya meresponnya lebih cepat gitu. Ada yang meresponnya cepat dan benar, itu kan yang kita mau. Ternyata itu butuh peran dari asam folat Bapak Ibu, nggak bisa kalau tidak ada asam folatnya. Bahkan beberapa kasus klien saya Bapak Ibu sampai ke tabung otak anaknya nggak terbentuk gara-gara memang asam folatnya nggak terpenuhi. Akhirnya pada usia kehamilan 5 bulan udah dikatakan dokter ini nggak akan bertahan lama, dan memang ketika lahir langsung kemudian tidak ada. Yaitulah Bapak Ibu ya yang terkait dengan memori di otak kita atau asam folat. Nah, saya miris kalau ada ibu muda yang mau hamil lalu kekurangan asam folat, atau ibu hamil karena hal sepele, atau anak-anak kekurangan asam folat rasanya aduh ini mamanya kemana aja gitu, karena sumber asam folat itu mudah didapat. Mari kita lihat Bapak Ibu ya. Jadi sumber asam folat itu ada di makanan yang sederhana sekali ya. Nah, ini kebutuhan nih Bapak Ibu ya. Nah, saya udah kasih tahu juga kebutuhan asam folat anak 80 mikrogram, usia 1 sampai 3 tuh 160. Nah, ibu hamil, ibu menyusui tinggi Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu bisa lihat nggak boleh disepelekan sampai 600 karena membangun jaringan tadi. Ibu menyusui sampai 500 untuk mengisi asam folat di ASI itu tadi. Ya, kita lihat sumber berikut ini. Next. Nah, Bapak Ibu lihat sederhana ya. Oh, di kacang hijau. Oh, di kembang kol. Oh, di bayam hijau. Oh, di alpukat. Oh, di jeruk manis. Walaupun sederhana begini, ternyata banyak dari kita nggak makan ini, Bapak Ibu. Makannya nggak banyak. Walaupun dia makan, dia sekali seminggu munculnya. Alpukat udah terakhir makan kapan alpukatnya ibu hamil gitu. Dia bilangnya tahun kemarin Bu Rita. Wow. Kalau anak-anak kita tanya, kapan makan? Aku nggak pernah dikasih mama kacang hijau. Nah, lo nggak pernah dikasih mama kacang hijau karena yang dikasih makanan minuman kekinian gitu ya. Jeruk manis, aku nggak suka, sukanya pisang aja. Jadi sekali anaknya bilang asem, mamanya nggak mau kenalin lagi gitu ya. Kembang kol sayur ini jarang didapat gitu ya, kalaupun ada seperti garnish saja, hiasan. Nah, ini bikin miris Bapak Ibu. Bagi saya sih bikin miris karena hal sederhana kok yang nggak terpenuhi. Nah, tapi ketika ini terjadi, saya selalu menawarkan kepada klien, Ibu nggak bisa lagi nih, Ibu sudah defisiensi kalau melihat pola makan Ibu. Dari pola makan Ibu berisiko banget asam folatnya rendah. Karena kita belum cek lab, tapi dari hasil asesmen pola makan udah ketahuan. Ibu harus dalam beberapa waktu konsumsi suplementasi aja. Kalau seandainya Ibu nggak sanggup juga memenuhi dari makanan, suplementasi aja, jangan ambil resiko. Ya, memang kehadiran suplementasi dibutuhkan untuk kondisi hal seperti itu. Walaupun kita selalu mengatakan dari makanan dulu nih. Nah, kalau enggak ya terpaksa itu. Nah, makanya saya sangat senang dengan kehadiran produk-produk yang makanan yang mengandung zat gizi ini, seperti susu dengan berbagai keunggulannya gitu ya. Sangat membantu Bapak Ibu, membantu untuk tumbuh kembang anak ya, mencukupi kebutuhan gizinya ya. Nah, sekarang terakhir saya mau cerita dulu. Sekarang udah masuk nih, anak saya udah makan ginian Bu Rita, kacang hijau udah, jeruk manis udah, makan protein udah, makan omega 3 udah, minyak ikan udah, semua udah dimakan anak saya. Jangan lupa butuh diserap. Itu baru masuk kerongkongan loh itu. Selanjutnya diserap. Nah, yang akan menjamin penyerapan ini menjadi baik atau tidak itu adalah saluran pencernaan. Nah, sekarang saluran pencernaan anak bagus apa enggak? Mari kita lihat slide berikutnya. Jadi Bapak Ibu, ada link antara kesehatan pencernaan dengan otak. Jadi saluran pencernaan kita ini harus diberi sehat. Apa yang dikatakan pencernaan sehat? Jika mikrobiotanya ada 70%, ada 80%. Ada 80%. Yang bakteri patogennya 20%. Jadi itu kunci sehat gitu ya. Jadi kalau kurang dari situ, maka dikatakan kesehatan pencernaan nggak bagus. Dijamin penyerapan tidak akan berjalan maksimal. Nah, ternyata tidak hanya sebatas itu. Terkait imunitas juga,
Dan terkait link, bagaimana otak bisa merespon stimulasi dari luar. Saya berikan contoh ya Ibu ya. Kita sering merespon anak ya, ciluba, ini handuk, ini warna merah, ini kuning, kamu sebut lagi, itu kan respon ya. Nah, bagaimana anak bisa merespon yang kita mau itu secara cepat? Itu butuh instruksi dari saluran cerna. Gitu Bu, jadi kita harus tahu itu. Kalau anak kita, aduh males mami, aduh aku nggak ingat, aku capek, jangan-jangan ada gangguan di saluran cernanya. Karena saluran cernanya yang membuat otak bisa merespon dengan cepat. Jadi otak itu juga nggak bisa bekerja sendirian, makanya kita bilang anak kita atau kita tuh punya dua otak. Otak di kepala kita dan otak di saluran pencernaan kita yang berinteraksi setiap saat. Mari kita lihat slide berikut ini Bapak Ibu. Kalau kita lihat ini, mikrobiota di saluran cerna itu fungsinya apa? Satu, membuat hati bisa menyerap zat gizi lebih cepat, lebih baik gitu. Jadi apa yang Bapak Ibu makan tadi aman, diserap dengan baik. Kemudian mempengaruhi toleransi imunnya, fight-nya, kemampuan dia berperang melawan infeksi itu baik, dan keseimbangan otak dengan mood ya. Karena otak itu akan mengeluarkan serotonin. Anak kalau serotoninnya bagus, stimulasi mudah diterima Bapak Ibu ya. Stimulasi akan mudah diterima. Jadi yang saya katakan gini, kalau misalnya anak dalam keadaan mood yang tidak baik, maka stimulasi apapun juga nggak baik. Maka anak moodnya harus baik. Membangun mood baik anak apa? Butuh serotonin. Serotonin diproduksi apa? Oleh otak. Otak dapat instruksi dari mana? Dari saluran cerna. Begitulah sederhananya Bapak Ibu ya. Kita masuk selanjutnya. Ya, sedikit lagi. Nah, saya ingin tentang susu Bapak Ibu. Kita punya pilihan. Ada susu nutraceutical yang sekarang beredar Bapak Ibu. Ini susu yang memang mempunyai nilai fungsional. Bapak Ibu mungkin sering dengar functional food. Jadi misalnya kayak tempe itu functional food. Tempe itu kan kacang kedelai ya Bapak Ibu ya. Tapi kedelainya difermentasi sehingga mempunyai efek lebih baik, jauh berkali-kali lebih baik dari kedelainya. Nah, berarti itu namanya functional food. Susu, kita tahu susu mengandung kalsium, mengandung asam amino, mengandung mikronutrien lainnya. Kita tahu. Tapi ada yang di dalamnya itu senyawa bioaktif dan ada yang nilai biologisnya, bioavailability-nya lebih baik. Itu kita sebut susu functional food, jadi mempunyai fungsi lebih. Nah, itu yang kita sebut sebagai susu nutraceutical yang sekarang banyak ditambahkan senyawa-senyawa bioaktif ke dalamnya Bapak Ibu. Ya, kita lihat berikutnya. Susu itu sendiri. Jadi saya ingin katakan, Bapak Ibu pengen nih pilih susu anaknya, ya full cream. Itu baik ya, jadi jangan yang non fat dikasih buat anak, kasih yang full cream karena lemaknya itu bagus kan. Nah, lemaknya itu di situ juga omega 3 gitu ya. Tetapi ingat, cari juga yang diternak dengan baik. Jadi kalau kita punya uang lebih Bapak Ibu, carilah. Kecuali kita nggak punya uang lebih, oke lah, kita cari yang murah dulu, yang penting terpenuhi. Ya bacanya bismillah. Hanya ini kemampuan ya, itu juga mudah-mudahan bisa menunjang dalam bentuk lain gitu, kita stimulasi lebih banyak gitu. Tapi kalau punya uang lalu eman-eman ngeluarin padahal kita tahu ada pilihan yang terbaik. Nah, ini yang suka saya selalu bilang kan, ini prioritas loh di 5 tahun pertama gitu ya. Nah, kemudian protein dan kalsium untuk pertumbuhannya tersedia dalam jumlah cukup. Bagaimana memahami cukupnya Bu Rita? Tadi udah saya kasih tahu berapa anak butuh protein. Berarti minimal kalau dia makan susu bagian dari proteinnya, misalnya dia makan 5 potong protein harusnya, misalnya susunya mau 5, dia kebutuhannya sekitar 20 misalnya. Berarti kan satu itu harus berisi 6-7 gram gitu. Berarti susunya minimal ada 6-7 gram di dalamnya protein. Nah, itu kita baca gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian mengandung zat-zat tambahan seperti ini. Ya, C, B1, B3 tadi fungsi kognitif ya, B6 biotin, B12 magnesium, zat besi, zinc, omega 3, 6 DHA untuk proses belajar tersedia ya. Lalu kalau dia mengandung dia merupakan susu nutraceutical, mengandung zat gizi plus senyawa bioaktif, membantu lagi Bapak Ibu ya. Jadi mengandung zat bioaktif untuk mendukung. Inilah persyaratan yang sebaiknya kita berikan ketika kita punya pilihan Bapak Ibu. Dan saya pikir kita semua punya pilihan untuk itu. Jadi tinggal kita menentukan apa. Sedikit saya kupas tentang zat bioaktif. Saya tertarik dengan zat bioaktif yang ada pada temulawak. Kita lihat slide berikutnya. Nah, temulawak ini bagus Bapak Ibu, memang semua penelitian konsisten mengatakan, dan di Tradcom, Direktorat Tradisional
tradisional pangan yang ada di Kemenkes juga sudah dibukukan. Jadi artinya ini sudah masuk kepada functional food ya, analgesik, antioksidan, antiinfeksi, kemudian kesehatan pencernaan usus dan hati. Nah, kita tahu kesehatan pencernaan berkorelasi dengan otak, dan kalau jumlahnya tepat itu terbukti juga meningkatkan nafsu makan. Pada akhirnya, kesimpulannya Bapak Ibu, hati-hati dengan masalah ini kalau Bapak Ibu abai pada gizi 1000 hari pertama kehidupan dan sampai anak usia 5 tahun plus sampai 5 tahun. Kita lihat slide berikutnya. Hati-hati dengan ini ya. Kalau Bapak Ibu nggak penuhi kebutuhan gizi ibu hamil, kemudian ibu menyusui, kemudian anak-anak sampai usia 2 tahun bahkan sampai 5 tahun, ya kita bisa teruskan sampai 5 tahun, risiko anak stunting itu pendek, IQ rendah, emosi tidak baik, sakit berulang. Ya, kemudian kalau dewasanya punya penyakit metabolik, ya metabolik itu nggak langsung mati, tapi biaya besar sekali untuk pengobatannya, gitu ya. Kemudian tidak punya daya saing anak kita, tidak produktif, lalu jadi beban untuk dirinya, lalu beban untuk keluarga dan beban untuk negara. Jadi saya selalu berpikir kalau seperti ini, kita harus sayangi semua ibu hamil, sayangi semua anak, karena ini bukan ke dia doang dampaknya, tapi pada negara. Negara ini milik siapa? Milik kita semua gitu loh. Jadi makanya kita satu sama lain harus saling mengingatkan. Dan ternyata stunting bisa meneruskan pada generasi berikutnya. Itu kesimpulan akhir Bapak Ibu. Baiklah, kita lihat slide berikut ini. Ini saya Bapak Ibu kerja di 4 tempat, praktek melayani pasien dengan berbagai keluhan karena beda-beda kliniknya Bapak Ibu. Ada klinik sport, ada klinik, ada rumah sakit, ada klinik untuk spesialisasi sumber daya manusia, itu lebih ke psikologinya gitu ya Bapak Ibu. Kita lihat slide berikutnya. Nah, saya penulis buku Bapak Ibu ya, ada 36 buku yang sudah saya tulis terkait gizi dan kesehatan. Baiklah Bapak Ibu, demikian paparan saya. Saya pikir cukup untuk mengantarkan kita diskusi. Saya kembalikan ke Mbak Yesi. Silakan Mbak. Ya, Mbak Yesi, mikrofonnya mungkin. Ya, silakan. Ya. Terima kasih Dokter Rita atas pemaparannya yang sangat luar biasa dan sangat jelas dan tentunya bermanfaat bagi kita. Nah, dari pemaparan Dokter Rita tadi, saya akan memberikan summary untuk presentasinya. Jadi, terkait dengan tumbuh kembang anak itu dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan, di mana dalam 1000 hari pertama kehidupan itu merupakan golden time untuk pertumbuhan anak, dan defisiensi pada 1000 hari pertama kehidupan itu bersifat permanen dan juga berdampak di jangka panjang. Maka penting untuk kita sebagai orang tua untuk memenuhi kebutuhan gizi anak dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan sampai dengan 5 tahun. Nah, salah satu gangguan yang terjadi pada anak, salah satunya adalah gangguan berbahasa atau berbicara pada anak atau yang biasa disebut dengan speech delay. Nah, ketika anak speech delay, maka kita harus mencari penyebabnya. Dan penyebabnya itu ada bermacam-macam, ada mulai dari gangguan pendengaran atau gangguan di struktur dan mulut. Kemudian speech delay ini identik dengan kecerdasan dari anak tersebut. Nah, untuk mencegah dari speech delay ini harus ada faktor yang selain dari faktor gizi juga harus ada stimulasi dari orang terdekatnya. Dan seperti yang dipaparkan oleh Dr. Rita tadi, ada beberapa zat gizi yang di-highlight oleh Dr. Rita, yaitu omega 3 dan 6, kemudian asam amino dan juga asam folat. Nah, seperti yang dipaparkan, untuk zat gizi kebutuhan anak itu terdiri dari zat gizi mikro dan juga zat gizi makro dan juga zat gizi mikro. Untuk zat gizi makro ini dibutuhkan dalam jumlah besar seperti karbohidrat, lemak, protein dan juga serat. Nah, untuk zat gizi mikro ini dibutuhkan agar zat gizi makro dapat berfungsi dengan baik di dalam tubuh. Nah, kenapa sih anak harus diberikan gizi yang seimbang? Karena gizi yang seimbang itu diperlukan untuk pertumbuhan, perkembangan, kemudian juga kecerdasan, pemeliharaan kesehatan, dan juga untuk melaksanakan aktivitas lainnya. Nah, seperti yang dipaparkan oleh Dr. Rita tadi, bahwa pada usia 0-2 tahun itu merupakan golden time, di mana pada masa itu pertumbuhan atau perkembangan otak anak itu terjadi sekitar 70%.
Nah, untuk itu apa aja sih zat gizi yang dapat mendukung perkembangan kecerdasan anak, yaitu terdiri dari omega 3, omega 6, zat besi, kolin, dan juga vitamin B12. Nah, UniHealth memiliki produk yang mengandung beberapa zat gizi yang dapat mendukung perkembangan tumbuh kembang otak anak, yaitu mengandung AA, kemudian asam folat, mengandung fish oil, mengandung lisin, dan juga multivitamin. Produk apa sih itu? Nah, ini salah satu produk unggulan dari UniHealth, yaitu Star Kids Gold yang memiliki kandungan AA, asam folat, fish oil, lisin, dan juga multivitamin. Apa sih fungsinya AA? Nah, seperti yang tadi dipaparkan oleh Dr. Rita, AA itu berfungsi untuk perkembangan otak. Kemudian untuk fish oil, ini berfungsi untuk kecerdasan anak dan banyak digunakan dalam terapi anak yang mengalami hiperaktif dan gangguan perhatian. Kemudian untuk multivitamin yang terkandung dalam Star Kids Fish Oil ini terdiri dari vitamin B kompleks yang mampu membantu perkembangan otak dan mengaktifkan fungsi otak pada anak. Kemudian Star Kids Gold juga mengandung asam folat yang berfungsi untuk sintesis beberapa neurotransmitter dan juga mengandung lisin untuk membantu penyerapan kalsium. Nah, untuk dosisnya sendiri, Star Kids Gold untuk usia 1-6 tahun disarankan 1 kali 1 sendok makan per hari. Sementara untuk usia 6-12 tahun itu dosisnya 2 kali 1 sendok makan per hari. Lalu apa sih perbedaan dari Star Kids Gold dengan produk yang lain? Nah, untuk Star Kids Gold sendiri dari segi komposisinya itu komposisinya sudah lengkap, nutrisinya lengkap. Kemudian dari sisi keamanannya juga sudah dapat dipastikan bahwa produk ini aman dan dapat dikonsumsi untuk anak usia 1 tahun ke atas. Kemudian untuk efek sampingnya dari beberapa brand menunjukkan adanya efek samping. Sementara untuk produk Star Kids Gold sendiri tidak ada data yang menunjukkan bahwa memiliki efek samping. Kemudian untuk kehalalannya sendiri, produk ini dijamin kehalalannya dan untuk sediaannya sendiri ini berbentuk sirup sehingga lebih mudah untuk dikonsumsi oleh anak. Nah, lalu kesimpulannya, kenapa sih kita harus memilih Star Kids Gold untuk memenuhi zat gizi yang membantu pertumbuhan dan perkembangan otak anak? Karena yang pertama, Star Kids Gold mengandung AA 7,5 kali lebih banyak dibandingkan produk sejenis, yang mana tadi AA berfungsi untuk perkembangan otak anak. Yang kedua, Star Kids Gold dapat membantu pertumbuhan dan juga pengembangan kecerdasan yang optimal. Kemudian Star Kids Gold memiliki kandungan nutrisi yang lengkap serta diperkaya zat-zat pendukung perkembangan otak anak seperti AA, minyak ikan, asam folat, dan vitamin B12. Selain itu, Star Kids Gold juga mampu untuk membantu meningkatkan konsentrasi belajar pada anak. Ya, demikian untuk presentasinya. Saya kembalikan ke Pak Remon. Ya, terima kasih Mbak Yesi. Ya, sebelumnya tepuk tangan dulu dong buat Dr. Rita dan Mbak Yesi. Woo, yes. Ini materinya sangat mengedukasi sekali ya. Dan saya yakin sebetulnya masalah seperti ini udah sering terjadi dan banyak terjadi di lingkungan kita saat ini. Nah, Bapak Ibu semuanya, saya lihat di sini sudah banyak sekali yang mau bertanya kepada Dr. Rita, ya. Nah, untuk itu saya lihat nih udah di kolom chat itu sekarang sudah banyak yang bertanya. Tapi saya mohon maaf sebelumnya, Bapak Ibu semuanya, tidak bisa satu orang kita batasi untuk satu pertanyaan saja, ya, dan tidak boleh bertanya pertanyaan yang sama, ya. Jadi kita akan lihat di kolom chat dulu ya. Oke, langsung aja. Oke, yang pertama saya langsung aja. Oke, ini pertanyaan dari Ibu Respida. Oh, sorry, sebelumnya di atasnya masih ada lagi. Dari Bapak Om Tang ya, Om Tang. Apakah Star Kids Gold bisa buat anak usia 7 tahun? Nah, ini mungkin pertanyaannya sebetulnya ke Mbak Yesi, tapi saya jawab aja ya. Jawabannya adalah bisa, Pak Om Tang.
cuman takarannya aja yang ditambah. Jadi 2 sendok per hari. Ya. Oke. Selanjutnya dari Ibu Respida Silalahi, apakah Starfit bisa diminum usia 12 tahun? Jawabannya sangat bisa. Gitu ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan dari Andi Erimne ya. Dengan pertanyaan langsung ke dokter. Dengan materinya saya jadi bertanya-tanya tentang anak saya yang usia 5 tahun, tapi pernah didiagnosa epilepsi. Konsumsi obat epilepsi, sekarang ngomongnya cuma sedikit, lebih banyak jamnya. Tapi kalau disuruh, itu dia kerjaannya dia apa ya? Tapi kalau disuruh, itu dia kerjaannya, itu kira-kira apa ya penyebabnya, Dok? Mungkin dokter bisa paham ya? Ya, siap. Oke, Pak Raymond. Baik, kita langsung aja, Pak Raymond. Silakan, Dok. Pak Raymond. Jadi sepertinya yang ditanyakan, suara saya jelas ya? Tes, jelas ya? Jelas, Mbak Yesi? Halo? Ya, halo dok. Suaranya jelas? Ya, jelas dokter. Siap. Oke, Bisa baik. dilanjutkan, ya. Baik, sepertinya pertanyaannya adalah mengatakan bahwa kalau misalnya si anak itu disuruh, dia mengerti, jadi dia jalankan apa yang disuruh, tapi dia nggak bisa ngomongnya. Sepertinya kayak gitu pertanyaan. Jadi gini, saya ingin kasih tahu dulu, penyakit epilepsi ini ada erat hubungannya dengan gangguan pada sistem saraf pusat. Jadi pada SSP, pada sistem saraf pusat yang tadi seluruh kontrol, baik kontrol bicara, kontrol mendengar, kontrol perilaku, itu semuanya di sistem saraf pusat. Itu yang terganggu pada seorang yang epilepsi. Makanya nggak heran kemudian dia menjadi kehilangan kosakata gitu ya. Memang sangat sering terjadi pada anak yang epilepsi, kemudian setelah serangan, terutama kejang yang hebat, itu dia akan kehilangan banyak kata-katanya dia gitu. Tapi bukan berarti dia tidak cerdas. Artinya dia mungkin pertumbuhannya sudah baik, perkembangan sudah baik, tapi pada saat epilepsinya muncul, terjadi serangan, pada saat itu gangguan pada sistem saraf pusatnya. Jadi yang terganggu ini adalah anak untuk mengeluarkan kata-kata, tapi dia bisa berpikir tapi mengeluarkan dia tidak sanggup karena ada saraf yang tidak berhasil untuk memberikan instruksi, dia harus mengeluarkan kata-kata itu gitu. Makanya tadi nggak heran kalau dikatakan bahwa ketika disuruh dia mengerti dan dia menjalankan, tapi ketika diajak berbicara banyak tidak, padahal sebelumnya dia berbicara yang banyak. Nah terkait ini Bapak Ibu, khusus yang bertanya, ini harus ada terapi tambahan. Bu, jadi ini kita udah tahu nih, penyebabnya karena epilepsi. Maka untuk selanjutnya jaga betul dia dari serangan kejang. Karena serangan kejang akan beresiko untuk merusak sistem saraf berikutnya, gitu ya, sel saraf berikutnya. Dijaga betul dia, konsultasikan dengan dokter. Kira-kira anak ini akan kejang pada situasi apa? Dan ibu juga mencatat selalu pada situasi apa anak saya mulai merasa tidak nyaman, merasa beresiko akan kejang dan sebagainya. Tapi yang perlu kita sadari, kita tahu bersama, anak epilepsi itu memang akan ada gangguan emosional. Jadi anak itu nggak boleh diberi tekanan yang hebat gitu ya. Kita harus tahu betul mana yang dianggap tekanan bagi anak, mana yang tidak. Kenali anak-anak epilepsi ini. Karena kalau tekanan itu tidak dapat kuat, itu akan mencetuskan serangan ke dianya. Nah, salah satu manifestasi klinis serangan seorang epilepsi adalah kejang. Kalau sering kejangnya, maka sel sarafnya juga akan banyak rusak, semakin mengganggu fungsi-fungsi tubuhnya yang lain, termasuk fungsi dalam kemampuan bicara tadi. Nah, untuk keadaan yang berkurangnya bicaranya si anak bisa diterapi. Kita pergi ke terapi bicara, itu anak akan diajak lagi untuk berkata-kata. Jadi mungkin ada masalah di sinyal saraf di lidahnya, kembali dia disuruh artikulasinya dibenarkan lagi, itu disebutkan, kemudian dicoba merangkaikan kata lagi, itu ada terapinya. Nah, sementara terapi itu dilakukan, jaga anak dari serangan. Dan ibu harus pintar, bapak harus pintar. Punya anak epilepsi, pintarnya apa? Tahu. Kalau anak serangan apa yang mesti dilakukan? Dijauhkan dari benda-benda yang berbahaya, diletakkan pada ruangan apa, semua diajak ngomong apa, itu mesti dipelajari hal-hal seperti itu. Jadi dengan Pak ya optimis, berarti anak bapak sebenarnya sesungguhnya atau ibu tidak mengalami gangguan kecerdasan, ini efek dari penyakit epilepsinya itu tadi. Saya kira demikian. Terima kasih. Terima kasih jawabannya, Dok. Kita lanjut ya, Dok. Ya. Anak saya usia 10 tahun, sudah ada stretch mark di sekeliling lutut hampir ke paha. Penyebabnya kira-kira apa ya, Dok? Ya, baik.
stretch marks itu kan adalah garis-garis putih. Nah, itu stretch marks ya. Nah, kalau selulit itu yang lemak bergelembulan. Nah, itu biasanya orang gemuk ke langsing, langsing ke gemuk, itu biasanya selulit ya. Kalau stretch marks itu garis. Biasanya stretch marks itu terjadi karena peregangan kulit. Biasanya bisa pada ibu hamil perutnya membesar, terus melahirkan. Nah, itu akan muncul stretch marks atau garis-garis itu. Tapi juga beberapa penelitian menghubungkan dengan seringnya memberikan perlakuan pada kulit dengan cara tidak wajar. Misalnya gatal sedikit di parut gitu ya, kemudian dalam kondisi hormon tidak seimbang, kemudian diberikan tekanan pada kulit seperti anak perempuan menstruasi itu sering garuk-garuk nggak jelas, itu juga ada hubungannya. Walaupun paling kuat hubungannya adalah karena kulit yang melebar lalu mengecil. Nah, itu akan bukan stretch marks itu tadi. Nah, stretch marks itu memang dengan gizi tidak terlalu dekat ya. Itu lebih kepada situasi itu tadi. Nah, jadi stretch marks itu lebih kepada diberikan tuh bentuknya obat-obatnya itu berupa krem, berupa olesan, minyak itu. Jadi minyak itu kalau kulitnya meregang tidak akan membuat tekanan yang kuat pada kulit. Saya kira itu. Nah, mungkin dicek aja anaknya sering nggak berperilaku seperti itu, gitu menggaruk-garuk nggak jelas, hormon dalam saat hormonnya sedang tinggi pada saat ini, atau anak itu pernah gemuk, lalu kemudian langsing gemuk kurus karena anak-anak itu kan memang naik turun berat badannya itu ya. Saya kira demikian. Kembali ke Pak Heri. Terima kasih, itu pertanyaan dari Ibu Yance, semoga terbantu ya Bu Yance ya. Oke, dokter, ini saya lihat nih udah pesertanya nih, saya lihat kalau dari kamera saya itu udah pada banyak yang ada yang senderan, ada yang ada yang mungkin baru makan terus udah aduh gitu ya. Materinya bagus sih dok, materinya bagus, tapi untuk mengalahkan matanya lebih berat gitu dong. Nah, dokter saya izin dulu, kita mungkin relaksasi dulu karena hampir sudah 1 jam lebih kita ada di depan kamera ini. Nah, saya undang teman-teman, Bapak Ibu semuanya, yuk, biar kita nggak kaku, ya, biar nggak tegang. Sebelum kita lanjut ke Q&A yang lainnya, kita relax dulu. Boleh ya dok ya? Boleh. Oke, yuk. Yes. Boleh, saya akan putar musik, kita goyang deh. Bebas goyangnya mau seperti apa, mau kepala jadi putar-putar atau mau seperti mana gimana. Kita coba ya. Ready? Yes. Oke. Jangan Sekali lagi. Yeah, one more time. Yes, Union family. Yes, let's do the start. Ini dia. Oke. Soalnya saya lihat udah ini dok, udah ada yang lemes-lemes gitu ya. Kita lanjut dok. Ya, ini pertanyaan dari Ibu Andi Erine ya. Cepat pahamnya tapi kurang bicaranya dok. Bagaimana ya solusinya? Ya, oke, baik Ibu Andi. Jadi paham tapi tidak bicaranya kurang. Nah, bicara kurang kan merupakan indikator yang tepat juga untuk menentukan apakah sel-sel saraf anak kecerdasannya bekerja dengan baik. Jadi tidak hanya sekedar memahami, tetapi juga mampu mengucapkan kata-kata itu. Sehingga indikator anak mengalami speech delay salah satunya adalah dari jumlah kata yang dia punya dan punya kemampuan untuk bicara. Jadi kalau begitu bagaimana intervensinya? Artinya dengan kondisi seperti ini kita simpulkan memang ada sedikit permasalahan pada anak ketika dia kemudian tidak bisa mengucapkan kata-kata sesuai usianya dia. Tadi kan sudah jelas ya Ibu ya, kalau usia 3 tahun mestinya ada 1000 kata-kata yang dia punya gitu. Kalau itu nggak dia sebutkan ya,
Karena soal menyebutkan kata-kata tidak sesuai, tidak akan berpengaruh pada tipe ya Ibu ya, pada karakter anak secara psikolog dan lain sebagainya, tidak. Ini memang indikator kecerdasan anak. Jadi salah satunya itu. Maka oleh karena itu Ibu belum terlambat kalau anak masih di bawah 5 tahun gitu ya. Ibu masih punya kesempatan mencari tahu lagi dari sekian banyak gizi anak apa yang belum tercukupi. Atau kalau ibu nggak bisa cari tahu, ya ibu ke nutrisionis. Kalau ibu nggak bisa juga, pokoknya ibu main pukul rata aja. Semua kebutuhan gizi anak harus dipenuhi. Atur ulang makanannya itu dulu ya Bu ya. Lalu kemudian berikan stimulasi. Berikan anak situasi yang nyaman. Jadi kita itu memang harus selalu memberikan kesempatan anak untuk bisa berkata-kata dengan baik ya, dengan penuh semangat. Nah tentu saja dia berkata dengan baik itu kalau dia mendapatkan contoh. Makanya saya selalu katakan kalau orang tua pelit ngomong, anaknya juga akan pelit ngomong. Kalau orang tua ngomongnya selalu berapi-api dan berapi-apinya negatif, anaknya juga temperamen gitu ya. Karena anak itu mencontoh gitu. Jadi sediakan waktu yang nyaman di mana anak juga nyaman, ibu juga lagi nyaman, situasinya juga nyaman gitu. Sering bacakan dia cerita, lalu suruh dia menyimpulkan kembali. Nah, ketika dia menyimpulkan kembali, jelek tidak jeleknya apresiasi selalu muncul. Oh, kamu bagus, kamu bisa tambahkan lagi 3 kalimat. Ayo nak, kamu sebutkan 3 kalimat, suruh dia mengulang. Gak apa-apa membeo. Ini ada kata-kata yang cakep nih nak, belum ada. Misalnya, ternyata tuannya sedang tidak enak badan misalnya gitu. Ternyata kancilnya sedang melamun misalnya. Ada kata-kata yang bagus nggak, ulangi lagi yuk. Sedang ngapain kancilnya? Kancilnya sedang melamun. Nah itu sebenarnya upaya kita membuat dia terbiasa. Nah kalau dia sering berartikulasi begitu Ibu, ketika dia merespon kita, dia gampang untuk mengulangi kata-kata itu gitu. Jadi diperbanyak kosakatanya. Jadi artinya 2 ya saran saya Ibu ya, cukupi lagi semua zat gizinya. Khawatirnya ada yang salah dalam dia merespon, ada yang salah di dalam sistem saraf. Yang kedua stimulasi tadi, stimulasi dari semua tempat, dari ibunya, dari bapaknya, dari lingkungan. Jangan anak jadi satu arah. Jadi kalau ke gadget itu satu arah, kalau ke TV satu arah, anak nggak akan bisa ngomong Ibu. Kalau dengan TV, karena TV nggak pernah dengarkan anak ngomong, gadget nggak pernah dengarkan anak ngomong. Yang bisa dengarkan anak ngomong ya orang hidup, ya ibunya. Nama kakaknya juga lihat dulu. Kalau kita mau titipin nama kakaknya, kasih tahu kakaknya, jangan pakai emosi ya, jangan pakai sebel ya, karena kadang-kadang kakak tuh, gimana sih udah dibilangin nggak ngerti juga. Nah anak jim langsung tuh, mandek langsung tuh. Jadi ada rasa kecemasan untuk berkata-kata berikutnya gitu. Jadi anak harus diapresiasi dalam berkata-kata. Saya kira demikian Bu ya, semangat ya. Masih ada waktu kalau dia masih anak-anak di bawah 5 tahun. Dan kalau di atas 5 tahun pun walaupun berbeda sedikit dengan yang harusnya kita capai, kita tetap optimis untuk melakukan perubahan. Saya kira demikian. Ya. Yes, keren jawabannya. Semoga terjawab ya Bu Andi ya. Karena anak-anak itu adalah peniru yang ulung ya Dok ya. Yes, betul. Dan tidak punya saringan yang bagus. Nah, yes. Dia nggak punya saringan bagus, dia peniru dan nggak punya saringan. Betul. Terima kasih jawabannya dokter. Kita lanjut ya. Dari ibu atau bapak ya? Ibu ya. Afri Surnarwati ya. Izin tanya Dok, jika anak sudah didiagnosa speech delay, langkah apa saja yang harus dilakukan oleh orang tuanya? Ini pertanyaannya bagus banget Dok. Iya, nah ini yang pertama jelas Ibu harus lakukan terapi khusus kalau anak sudah sebelum Ibu melakukan terapi khusus, Ibu cek dulu dokter mendiagnosis speech delay itu hubungannya dengan apa dulu. Jadi Ibu harus tahu dulu nih ini terhubung dengan apa, karena intervensinya akan berbeda kan. Kalau karena pendengaran, Ibu harus perbaiki pendengarannya ya kan. Kalau misalnya karena penyakit autis, berarti Ibu harus perbaiki autisnya dulu ya. Kalau karena epilepsi, berarti Ibu harus concern untuk menangani anak epilepsi, karena itu pencetus-pencetusnya harus ditadakan dulu. Nah, kalau ternyata pendengaran baik, penyakit-penyakit tertentu tidak ada, autis juga tidak, epilepsi juga tidak, kemudian penyakit-penyakit lainnya tentang gangguan motorik pada mulut tidak, pada otot tidak misalnya, berarti Ibu sudah bisa langsung pada poin utama kita yang kita bicarakan pada sore ini. Pertama, Ibu lihat dulu usianya berapa, cek ke slide saya tadi, apa zat gizi yang harus dipenuhi dan berapa jumlahnya sesuai dengan usia anak. Usia Ibu 2 tahun, anaknya 2 tahun, cek 2 tahun harus berapa, asam folatnya harus berapa, ini itunya. Nah ini harus dipenuhi dari makanan. Nah sementara karena ini berupa terapi, nggak apa-apa Ibu cari yang dalam bentuk suplementasi supaya kita menjamin tercukupi kebutuhannya gitu. Lalu yang kedua, Ibu harus melakukan terapi dengan ahlinya. Nggak bisa dengan Ibu, kalau sudah speech delay nggak bisa dengan Ibu. Tapi kalau belum didiagnosis speech delay, tapi ternyata ada gangguan komunikasi kita melihat, itu masih bisa dengan Ibu. Karena walau bagaimanapun Ibu bukan terapi yang baik yang tidak bisa kadang-kadang memisahkan antara
kesal, harapan, dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian berdampak pada ketidakkonsistenan ibu melakukan terapi itu nanti. Jadi ibu harus bawa ke ahlinya. Ahli terapi itu udah banyak, ibu terapi bicara itu, ya. Ada ahli khusus di sini, ya. Ada yang medis, ada yang non medis, tapi emang dia khusus terapi bicara. Nah, itu ada kelas terapi bicara tergantung berat ringannya sampai sudah sejauh mana beratnya kondisinya. Nah, tahapan terapi itu juga ada. Ibu harus ikutin itu secara konsisten sampai anak kemudian bisa. Sekali lagi, ibu semua gangguan pada anak tidak boleh dianggap sepele dan tidak boleh dikatakan bahwa nanti akan baik dengan sendirinya, tidak, ya. Semuanya itu harus dilakukan upaya intervensi. Saya kira itu. Jadi sudah cukup jelas ya, ibu pastikan dulu latar belakangnya dia speed delay, kemudian yang kedua cukupi gizinya dan ibu cari terapi yang handal dan ibu tiru terapinya. Jadi kalau anak terapi ibu dampingi sehingga ibu mengerti seperti apa terapi yang baik dan ibu bisa lanjutkan di rumah. Jadi nggak mesti sering ke sana tapi ibu bisa meneruskan terapi itu di rumah dan konsisten gitu ya. Saya kira demikian. Kembali ke Pak Raymond. Iya, Dok, ini pertanyaan saya sih sebenarnya berhubung dengan pertanyaan sebelumnya. Untuk terapi itu kan kebetulan ini seluruh peserta kuliah umum kita ini adalah seluruh Indonesia, Dok. Ya. Ya, apakah terapi itu ada di seluruh Indonesia saat ini, Dok? Ada perawat, ya, ahli perawat itu ada yang punya punya keahlian untuk terapi itu. Kemudian saya lupa ada organisasi yang profesi yang khusus untuk terapi ini, tapi saya lupa namanya, lagi saya carikan. Dan itu ada di seluruh rumah sakit. Jadi selalu ada, terutama kalau rumah sakit itu kekhususan rumah sakit ibu anak itu biasanya pasti ada. Jadi nggak mungkin nggak ada di daerah karena kenapa demikian? Karena masalah speed delay ternyata menjadi masalah yang cukup besar juga dialami oleh masyarakat kita gitu. Sehingga terapi itu mulai dicari. Bahkan terapi bicara ini tidak hanya pada speed delay dimanfaatkan, juga pada anak yang sesungguhnya tidak speed delay tapi punya kemampuan mengungkapkannya tidak terlalu baik gitu ya. Nah, jadi kalau dicari latar belakangnya bukan dianggap speed delay, dia kalau ditanya kosakatanya banyak, tapi ketika mengungkapkan ada kesulitan. Nah, itu juga bisa diterapi dengan cara seperti itu. Jadi ada Pak Raymond aman. Semua rumah sakit, kalau di Jakarta mah rumah sakit ibu anak banyak RSIA, rumah sakit anak yang di harapan kita itu banyak banget terapi bicaranya ya, ada 7 kalau tidak salah. Berarti paling simpel tinggal pergi ke rumah sakit ibu anak, konsultasi di sana pasti ada solusinya ya, Dok ya. Apalagi kalau ini Pak Raymond ada klinik tumbuh kembang, itu pasti ada terapi. Oke. Makasih, Dok. Kita lanjut ya, Dok. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Anggraini ya, Anggraini. Bismillah, materinya keren banget katanya. Tepuk tangan dulu dong buat Dr. Rita ya. Iya. Anak saya usia 3 tahun tapi belum bisa berkomunikasi dengan siapa saja. Tapi kadang-kadang kalau saya tanya dia bisa jawab tapi pakai bahasa Inggris, bahasa yang sering dia dengar melalui YouTube. Wow. Kekhawatiran saya karena anak saya tidak mau berkomunikasi. Apakah anak saya gejala speech delay? Oh iya, anak saya juga jarang merespon kalau kami berbicara. Intinya tidak ada komunikasi. Itu pertanyaannya, Dok. Yap. Anaknya usianya berapa ya Pak Raymond ya? 3 tahun, Dok. 3 tahun ya. 3 tahun itu mestinya ada 900 sampai 1000 kata-kata. Nah begini. Udah banyak ya, Dok ya? Sesungguhnya speech itu sangat ditentukan oleh bahasa yang dia dengar. Jadi artinya kalau anak itu dikondisikan dalam bahasa Indonesia, mestinya dia bisa berkata-kata sekitar 1000 kata Indonesia gitu kan. Kalau dia dikondisikan dalam bahasa Inggris, berarti dia harus bisa berkata-kata 1000 kata Inggris kan gitu. Nah itu indikator itu pada anak usia 3 tahun. Dan harusnya kata-kata itu bisa disambung, gak hanya sekedar 1-2 kata, udah bisa dalam kalimat sederhana disambung untuk menjawab pertanyaan dari orang-orang sekitarnya. Nah ini ada yang unik sebenarnya dari cerita ibu. Uniknya begini, anak itu bisa menirukan bahasa Inggris karena dari video YouTube yang ditontonnya. Saya sepertinya ngebayangin seperti ini. Apakah stimulasi selama ini di rumah itu lebih banyak di YouTube daripada dengan orang di sekitarnya gitu. Sehingga yang masuk ke kepalanya kenapa yang dari YouTube, bukan yang dari ibu dan papa. Apakah kata-kata yang dikeluarkan ibu dan papa kalah bersaing dengan kata-kata yang dia dengar dari YouTube. Nah, coba lihat ibu berapa jam dia berada di depan YouTube, berapa jam dia berada di ibu, di papa, atau di kakak-kakaknya, atau di mbaknya.
Kalau ternyata jamnya memang semuanya ada di depan video YouTube-nya dia, nah ini kegagalan dalam ininya ibu ini, dalam pola asuh ini. Jadi masalahnya dalam pola asuh. Maka ibu harus cepat membatasi video YouTube. Karena kalau ibu pun yakin bahwa itu bahasa Inggris yang benar, tanya ibu benar-benar tanya dulu. Coba kamu sebutkan 10 bahasa Inggris apa saja, ibu pancing dia. Nah, takutnya saya kata-kata yang dikeluarkannya bukan juga kata-kata bahasa Inggris, tapi kata-kata yang nggak jelas gitu. Karena ibu nggak ngerti, ibu bilang itu bahasa Inggris dari YouTube gitu. Tapi sebenarnya nggak punya makna apa-apa gitu. Kalau itu terjadi itu speed delay, ibu. Kalau nggak punya makna sama sekali. Kecuali bahasa Inggris itu ada makna yang disampaikan ke ibu, bisa table dia sebut gitu. Misalnya dia sebut bahasa yang memang ada artinya gitu. Nah, kalau itu mungkin bukan speed delay, tapi masalah mana paparan yang paling sering dia terima gitu. Ya, nah itu ibu harus mesti tahu. Jadi speed delay itu nggak jelas kata-katanya, nggak jelas maknanya. Nah, masalah komunikasinya sosialnya kepada ibu tidak baik atau tidak baik, kita curiga juga nih. Orang yang gagal dengan manusia itu autis, ibu. Tapi anak autis dia dengan manusia gagal. Memang di penelitian tikus diketahui otak anak autis itu kalau ke manusia nggak bisa terima, tapi kalau ke benda mati bisa. Jadi misalnya kayak ke gadget dia bisa, kalau ke gambar dia bisa, tapi kalau ke manusia dia nggak punya respon itu karena ada link yang putus di otaknya itu. Nah, saya khawatirnya jangan-jangan itu juga kenapa pada yang mati dia bisa, pada ibunya nggak bisa komunikasi. Jadi banyak ibu mesti assessment ulang ini, melihat ini satu persatu. Kalau ibu nggak sanggup mengassessmentnya, ya bawa ke ahlinya biar bisa terlihat. Nah, sementara saya sarankan ibu coba diberhentikan dulu video YouTube-nya. Mari dalam seminggu 2 minggu ini intenskan dengan ibu komunikasinya, beri kenyamanan, beri pelukan. Setiap dia berhasil mengucapkan satu kata, peluk, sehingga dia tahu oh dia bersosialnya harus sama mamahnya, harus sama papanya, sama orang lain. Kalau sama YouTube nggak ada pelukan, kalau sama mamahnya ada pelukan, ada papanya ada pelukan. Jadi kenyamanan itu mesti dimunculkan. Dicoba itu dulu aja, Bu. Ya, sembari ibu dengarkan bahasa asingnya benar nggak sih, ada artinya apa enggak gitu ya. Saya kira demikian, ibu semangat terus ya. Kembali ke Pak Ahmad. Betul, jawabannya keren dokter. Terima kasih dokter. Ya. Kita lanjut ya dok. Ini ada pertanyaan dari Pak Ronald Ambarita. Izin bertanya dokter, apakah wajar jika anak umur 3 tahun belum bisa lancar bicara? Jadi kira-kira susu merek apa yang disarankan baik untuk perkembangan anak saya? Terima kasih. Kalau ini saya jawab ya dok. Langsung ya. Yang punya Karena produk yang tahu. Yes, karena kita di UniHealth pastinya wajib minum yang namanya Starfit plus Starkids karena ini adalah multivitamin, nutrisi otak dan nafsu makan anak. Silakan dokter Rita. Ya, baik. 3 tahun itu memang kalau kalimat sempurna dia memang belum bisa. Tapi kalimat sederhana dia sudah bisa. Dia sudah bisa merangkai 3 kata. Aku nggak mau, dia sudah harus bisa. Mama jangan, aku nggak suka. Mau ambilin dong kak, dia udah bisa ngasih instruksi, dia udah bisa bertanya, mama kok pulangnya lama, gitu. Jadi kalau sampai dia nggak bisa mengucapkan gitu, saya curiganya emang ada hambatan dalam gangguan komunikasinya, jadi ada gangguan gitu. Jadi dia sudah bisa, tapi dia nggak bisa panjang cerita, nggak bisa gitu. Misalnya, kamu tadi kemana aja, coba ceritakan ada apa di luar, nah itu akan gagap-gagap dia tuh, terputus-putus, tapi kita ngerti tuh link-linknya, tapi dia suka putus-putus. Terus dia datang, terus dia diam lagi. Nanti temannya baju merah, jadi nggak nyambung, tapi dia merangkai 3 kata. Cuman nggak bisa disambungkan jadi satu paragraf, tapi 3 kata sederhananya keluar. Nah, kalau 3 kata sederhananya nggak keluar, itu sepertinya gangguan komunikasi. Harusnya bisa, ya. Jadi pertama cek dulu dia punya kosakata seberapa banyak gitu. Bisa aja dengan misalnya ibu menunjukkan benda, ini apa? Tadi papa kemana? Pergi, katanya gitu. Berarti itu satu kata, ya kan? Kalau kita tanya tadi, itu tadi nenek ngomong apa gitu, mamam, nah ada 2 kata gitu kan. Nah, coba sampai 1000 kata dia punya nggak? Kalau dia punya aman, lalu harusnya dia bisa merangkai kata-kata, merangkai 3 kata. Bilang sama papa hati-hati, nah dia harus bilang ke papa, pak hati-hati ya, itu 3 kata, berarti dia udah bisa. Nah itu harusnya anak 3 tahun bisa ibu. Jadi kalau memang ada masalah, terapinya jelas tadi bu ya, cari latar belakangnya. Kemudian sementara mencari latar belakang, penuhi kebutuhan gizinya,
gizi-gizinya udah saya sebutkan tadi, dan cara mencari sumbernya tadi dari banyak makanan. Pak Raymond juga punya solusi cari sumbernya, dan kemudian stimulasi tadi, stimulasi yang nyaman. Saya selalu katakan stimulasi yang nyaman, dan jangan lupa kesehatan pencernaan dipelihara supaya stimulasi itu mudah direkam anak, karena serotonin menentukan anak bisa menerima stimulasi atau tidak. Kalau anak penuh kecemasan, anak penuh stres, anak nggak nyaman, dia nggak bisa terima stimulasi dengan baik, seperti itu. Gitu ya Bu ya? Oke, kembali ke Pak Raymond. Iya, terima kasih dokter. Kita lanjut ya dok. Ya. Ini ada Ibu Sarmet, tapi dia hanya kasih testimoninya beliau ya. Anaknya sebelumnya kurang lancar bicara, tetapi secara nutrisinya sudah dipenuhi, minum susu Tarfit, sekarang sudah lancar bicaranya dokter. Nah ini ya, Pak Raymond. Ya, saya setuju Pak Raymond. Jadi gini, kan tadi sudah saya sebutkan ya bahwa fungsi kognitif, kemampuan cepat berpikir itu dari zat gizi gitu. Yeah. Bagaimana dia bisa cepat merespon apa-apa itu dari zat gizi. Makanya itu wajib memenuhi kebutuhan gizi anak itu. Ya, oke, Pak Raymond. Oke dok. Lanjut ya dok, dari Ibu Tasya. Ya, dok mau tanya, kebetulan saya lagi hamil, mungkin sekitar 3 minggu. Tapi selama ini saya konsumsi obat diet dan pelancar BAB. Oke. Kebetulan tes packnya tadi siang. Apa tidak berpengaruh terhadap janin? Tapi ini hari saya coba konsumsi VG Fruit dan Preknafit. VG Fruit dan VG Fruit itu 22 ekstrak sayur, dan Preknafit itu multivitamin untuk ibu dan anak, dokter. Mungkin silakan bisa dijawab dokter. Oke, siap. Nah, inilah sebenarnya salah satu kekhawatiran saya, Ibu. Makanya kalau seorang ibu tuh udah berniat punya anak, saya nggak nunggu dia hamil dulu. Kita udah langsung bilang penuhi semua kebutuhan gizinya, karena kapan hamilnya kita nggak tahu. Nah, seperti kejadian Ibu sekarang ya, kehamilannya tahu setelah 3 minggu. Padahal 3 minggu itu ternyata sedang mengkonsumsi obat diet. Nah, obat dietnya apa dulu? Kalau dietnya itu Ibu lebih kepada penyerapan lemak, nah mungkin yang terganggu adalah lemak dan zat gizi A, D, E, K yang diserap melalui lemak itu tadi gitu. Kalau kemudian di obat diet Ibu itu terkait dengan peningkatan kinerja basal supaya kemudian pembakaran energi lebih banyak, nah itu berarti nggak ada hubungannya dengan zat gizi. Cuman jantung Ibu aja lebih cepat detaknya gitu ya, ginjal lebih cepat mengeluarkan urin gitu, feses usus lebih cepat mengeluarkan fesesnya. Ada juga banyak itu, ada juga obatnya sifat diuretik. Nah, kalau sifatnya diuretik, air Ibu dipaksa keluar misalnya, nah itu berarti Ibu risiko kekurangan mineral yang elektrolit, kalium gitu ya, magnesium ya. Nah, kebetulan juga zat ini memang tidak di awal pertama kehidupan anak diperlukan. Yang di awal pertama kehidupan anak itu kan adalah asam folat tadi, Ibu, itu di awal pertama karena otak pertama duluan dibentuk. Nah, saya nggak bisa beritahu apakah Ibu terpenuhi nggak yang 3 minggu pertama. Ya saya berdoa saja mudah-mudahan 3 minggu pertama terpenuhi. Tapi apa yang telah Ibu lakukan sangat tepat. Setelah Ibu tahu 3 minggu, Ibu berhentikan dietnya, obat dietnya, lalu Ibu penuhi seluruh mikronutrien dari zat-zat gizi ya, dari gizi-gizi dari makanan atau suplemen langsung Ibu penuhi. Itu sudah upaya yang baik ya. Kita berharap mudah-mudahan yang 3 minggu itu tidak mengalami apa-apa. Nanti dipantau secara reguler kan Ibu, nanti kan ada usia 6 minggu itu udah bisa dilihat janinnya, bagaimana otaknya itu udah bisa ketahuan dengan 4 dimensi atau 5 dimensi. Jadi udah bisa kita lihat apakah perkembangannya normal atau tidak gitu. Nah, nanti cek kenaikan berat badan Ibu. Jadi saya tahu kalau Ibu minum obat diet berarti Ibu sangat ingin langsing gitu ya. Maka selagi hamil ini yang perlu Ibu ketahui adalah indikator kenaikan berat badan menjadi hal penting untuk Ibu lakukan. Jadi di 3 bulan pertama nanti, jadi ini 3 minggu, berarti minggu berikutnya Ibu harus naik setengah kilo. Sampai 3 bulan berturut-turut itu sebulannya harus naik setengah kilo minimal gitu ya. Nah, nanti di bulan trimester 2 dan 3 itu bulan keempat sampai bulan ke-9 itu naik setengah kilo per minggu. Jadi sebulan itu naik 2 kilo. Itu indikator Ibu itu untuk menentukan perkembangan anak. Tapi untuk melihat sel saraf dan lainnya pakai 4 dimensi itu tadi. Ya. Nah, semoga semuanya baik-baik aja Ibu ya, dan sekarang tidak ada alasan Ibu lagi tidak untuk memenuhi kebutuhan gizi karena Ibu tahu janin sangat menunggu gizi dari apa yang Ibu makan. Seperti itu Bu ya. Oke, terima kasih. Kembali ke Pak Raymond. Semoga membantu ya, Ibu. Nah, pertanyaan selanjutnya ini dari Ibu Nonce Tangahu dari Manado. Ya. Sore Dok, anak saya
sudah berumur 2 tahun 4 bulan, belum bisa ngomong. Apa solusinya, Dok, kira-kira? Oke. Ini usianya Ibu, 2 tahun 4 bulan. Itu Iya. udah banyak kosakata yang mestinya. Mama, papa itu juga belum bisa kah Ibu? Nah, harusnya bisa ya. Jadi solusinya sama ya Ibu ya. Jadi semuanya nih yang tadi tidak terpenuhi development milestone tadi, yang ada tahapan bahwa usia 3 bulan harus gemercik-gemercik suaranya, kemudian usia sekian harus ngoceh, 6 bulan ngoceh gitu ya. Kemudian kosakata berapa tadi kan ada di slide saya Bu ya, diambil aja slide-nya. Kalau nggak terjawab di situ semua, ternyata berbeda yang Ibu temuin pada anak Ibu, maka segera Ibu menterapinya dengan mencari tahu dulu latar belakangnya apa. Kalau Ibu tidak mau cari latar belakang, maka 2 cara terakhir ini harus Ibu penuhi. Cukupi semua gizinya dan berikan dia stimulasi yang lebih intens. Jadi mungkin kalau anak itu normal, stimulasi intensnya mungkin tidak setiap waktu. Ibu bisa stimulasi per periode waktu. Tapi kalau situasinya udah terlambat harus intens. Nah, Ibu bisa koreksi diri juga. Maksudnya gini, apakah Ibu sudah banyak berbicara yang baik dengan dia? Karena ingat Bu, suara yang bisa diterima anak adalah suara positif, kalimat positif. Kalimat negatif tidak bisa. Contohnya ya, jangan, itu otak anak langsung memberikan perlawanan Ibu. Jadi anak nggak bisa menerima kata negatif gitu ya. Atau kamu sih, itu nggak bisa. Nangis mulu, itu nggak bisa. Jadi seluruh kata yang membuat kata yang kalimatnya mengerdilkan dia itu tidak bisa direkam anak, diterima anak dengan baik. Jadi semakin otak anak tidak bisa diajak untuk menerima informasi. Jadi Ibu harus cek dulu. Maka selama terapi ini yang dikeluarkan hanya kata-kata positif saja. Kalau Ibu kan ceritanya gini ya, anak-anak itu kadang-kadang berada di tempat bahaya ya Ibu ya. Kita nggak boleh kalimat negatif. Jadi kalau kata jangan, sel sarafnya mati Ibu. Jangan mati sarafnya. Makanya nggak boleh. Jadi kalau ada yang berbahaya itu, misalnya anak di TV dia dekat kabel, kita bilang, nak sini yuk, ayo, sini ayo, itu lebih didengar anak, itu lebih enak, sel sarafnya berkembang dengan baik karena selalu kita bilang, ayo pindah ke sini aja, duduk dekat mama saja, padahal kita takut. Tapi kalau udah kejadiannya sudah berbahaya sekali, anak langsung digendong dipindahkan. Jadi jangan memberikan kata, apalagi suaranya itu membuat dia sampai tersentak gitu Bu. Nggak boleh tuh sampai suara itu membuat dia tersentak. Nah, tentang hal ini juga sangat berhubungan erat dengan komunikasi Ibu dengan suami dan kakak-kakaknya. Kalau Ibu ngomong pernah keras pada kakaknya, pada papahnya, itu juga diartikan dia negatif. Jadi dia merasa komunikasi itu bukan hal yang nyaman. Itu cuma mempengaruhi nilai anak. Ini dalam bentuk perilaku ya, bukan gangguan motorik, bukan gangguan saraf gitu. Nah, hal-hal itu dikoreksi ulang. Dan Ibu sepakat dengan Bapak, dengan suami, dengan anak-anak, dengan kakak-kakaknya mencoba menterapi kembali dengan bahasa positif, dengan situasi yang baik. Dicoba aja Ibu. Dan saya bilang gini, tidak ada kata rugi untuk menghabiskan waktu pada 5 tahun kehidupan pertama anak. Jadi jangan berkata, jangan hitung-hitungan banget. Ya, dan berkorbanlah pada saat itu seberapa capeknya, seberapa emosinya, selalu yang dikeluarkan itu yang baik untuk perkembangan dia. Semangat ya Ibu ya, dicoba lagi, diterapi dengan kita dulu kalau Ibu belum mau membawa untuk mencari tahu penyebabnya apa. Tapi kalau Ibu udah terapi, biasanya saya beritahu, terapi yang intens itu dalam hitungan 3 minggu itu sudah bisa direkam anak. Jadi anak sudah bisa berbentuk lain gitu ya. Bahkan ada anak yang lebih cepat Ibu. Di terapi intens 7 hari, anak-anak itu sudah mengeluarkan kata-kata yang kita kaget. Loh, kamu tahu dari mana aja kata ini? Perasaan Mami nggak pernah ngomong kata ini, tapi dia tahu kata yang lain. Karena semakin anak terbiasa membuat artikulasinya baik, dia semakin pengen mencari kata-kata lain di luar yang kita lihat. Jadi kalau dia dengar dari TV aja dia bisa nangkap, dari mbaknya dia bisa nangkap, nggak mesti dari kita. Kalau kita udah sering melatih itu, kan ini melatih anak untuk berani berkata-kata dan berani mengingat gitu kan bukan? Nah nanti dia akan muncul itu seperti hal-hal yang saya katakan tadi. Nah saya kira demikian ya Bu ya, semangat untuk mencoba kembali. Baik Pak Reman. Iya. Dokter, ini masih ada 24 pertanyaan. Jadi mungkin estimasi ya mungkin jam 7 malam lah ya Dok ya. Tapi masih semangat ya Dok? Ya masih sampai jam 4 ya semangat. Siap Dok. Iya Dok. Lanjut ya Dok? Ya siap. Ya, oke. Ini pertanyaan dari sayang sekali dia nggak menyebutin nama ya. Selamat sore dokter, anak saya usia 1 tahun mengalami keterlambatan motorik. Apa yang mungkin apa solusinya gitu? Oke, Ibu motoriknya masih jelas dulu motorik yang mana gitu ya, karena motorik itu
ada motorik bagian di kepalanya, berarti motoriknya di bagian dia mengunyah, bagian menelan gitu ya. Tapi ada motorik yang di bagian tangannya, ada motorik yang di bagian kakinya. Nah, nanti lihat di mana. Tapi kalau saya kaitkan dengan gizi sangat berkorelasi ya Bu ya. Jadi motorik itu sangat dikaitkan dengan ketersediaan instruksi dari otak ya kan. Jadi itu butuh zat gizi. Jadi zat gizi tetap Ibu harus penuhi sesuai yang saya cantumkan di slide tadi. Saya sudah kasih gram-gramnya, jadi Ibu sangat mudah memenuhi. Nah, untuk stimulasinya kalau motorik, kalau dia pada wilayah alat gerak, itu motoriknya adalah exercise yang terstruktur. Nah, jadi misalnya apa nih gangguan motoriknya? Misalnya dia gangguan motoriknya mengambil bola nggak bisa penuh misalnya. Nah, berarti dia diajarkan untuk dilatih berulang-ulang. Jalannya misalnya belum terlalu bagus, harusnya anak 1 tahun udah bisa melangkah tanpa pegangan, tapi agak gambling. Nah ini belum, berdiri aja langsung duduk lagi, berdiri langsung duduk lagi, harus dilatih ya, mau pakai alat dorongan atau mau pakai ibu saja yang pegangin itu juga bisa. Nah kalau motoriknya itu di tangan tadi sudah, di kaki sudah. Nah motorik dia berpindah tidur. Misalnya harusnya dari tidur begini dia cepat ke tengkurap, harus cepat ke duduk. Nah itu dilatih aja. Jadi bentuknya lebih ke exercise. Makanya Ibu kalau pernah dengar ya ada senam bayi gitu ya. Mulai dari anak 3 bulan udah ada senamnya Bu ya. Jadi senamnya sesuai dengan tumbuh kembangnya. Misalnya anak 3 bulan itu tengkurap. Ada senam tengkurap. Umur 6 bulan anak duduk. Ada senam tengkurap duduk. Nanti anak 9 bulan itu berdiri. Nah ada senam duduk berdiri. Nah anak 9 bulan ke setahun itu melangkah 1-2 langkah tapi berpegangan. Anak 1 tahun mestinya nggak berpegangan lagi, tapi ini ada range-nya Ibu. Range-nya sampai 1,5 tahun. Jadi sampai 1,5 tahun itu baru nanti jalannya benar-benar lancar. Walaupun ada anak yang 12 bulan udah lancar. Jadi harus pasti dulu motorik yang terganggu yang bagian mananya. Jadi karena beda intervensinya. Gitu ya Bu ya. Jadi di sini kan sebenarnya dari awal saya menjawab itu jelas ya Ibu ya bahwa gizi stimulasi ini nggak bisa dipisahkan. Yang namanya gizi, yang namanya stimulasi itu seiring sejalan. Walaupun ada orang tuanya karir nggak pernah menstimulasi, tapi karena gizi anaknya bagus, jadi anaknya lebih mudah menerima stimulasi di mana saja yang dia temuin. Nah itu untungnya itu kalau gizi itu terpenuhi. Jadi ibunya nggak sempat stimulasi, tapi dari dia merekam gerak-gerik orang, dari melihat di TV, dia bisa menstimulasi dia karena dia sudah punya gizi yang baik. Makanya itulah benteng pertama, basic pertama dibangun untuk dia bisa merespon. Apalagi gizinya bagus, orang tuanya sempat menstimulasi. Wah, itu jadi anaknya luar biasa sekali gitu. Ya, kira-kira demikian. Kembali ke Pak Raymond. Oke. Dok, ini tidak ada di pertanyaan sebetulnya, Dok. Tapi biasanya kan ada tuh orang tua yang suka misalnya ngomong dicadel-cadelin gitu loh, Dok. Iya, nah. Contoh misalnya makan mamam, minum mimi misalnya. Kalau seperti itu kira-kira gimana, Dok? Anak menirunya itu seperti apa? Apakah itu buruk atau baik gitu kira-kira, Dok? Iya. Nah, sebenarnya itu termasuk yang tidak baik, tapi periodenya pendek, Pak Raymond. Jadi anak itu kan peniru ulung. Nanti dia juga akan mencadel. Jadi dia menganggap oh itu katanya memang seperti itu. Misalnya contoh yang paling sering dicadelin anak ya. Nggak mau tapi au gitu ya, padahal harusnya tidak mau tapi dipendekin nama ibunya gitu. Akhirnya anak menganggap bahasa yang sesungguhnya seperti itu. Tapi kalau anak ini semua perkembangannya bagus, suatu saat dia akan tahu bahwa itu tidak benar. Contohnya aja gini, saya pernah punya pasien kalau ngomong karpet itu kampret gitu ya. Jadi orang tuanya suka pleset-plesetin, ya kampretnya kok begini, maksudnya karpet kok begini gitu ya. Terus anaknya akhirnya ngomong kampret itu jadi nggak enak didengar kan. Ternyata bukan masalah gangguan komunikasi, karena orang tuanya mengajarkan bahasanya salah gitu kan ya. Itu mudah diperbaiki. Setelah 2-3 kali diberitahu, diulangi dan itu dia udah ngerti, oh ini penyebab tidak. Jadi mencadel-cadelkan memang tidak dianjurkan. Tapi kalaupun itu terjadi sifatnya tidak permanen. Yang permanen itu cadel yang karena ada gangguan pada struktur otaknya dan gangguan pada respon sarafnya dan gangguan pada zat gizi yang tidak tercukupi. Nah, itu cadel yang terbentuk karena artikulasi, karena karena link yang tidak baik, karena hubungan saraf yang tidak baik. Seperti itu, Pak Raymond. Iya. Makasih, Dok. Ini mungkin karena waktunya terbatas, Dokter, kita mungkin batasin 2 pertanyaan lagi, boleh ya, Dok? Ya, 2 lagi ya. Oke. Ini pertanyaan selanjutnya dari Ibu Tika.
Sore dokter, mau tanya, anak saya masih umur 1 tahun 7 bulan, Oke. tapi dia masih bisa bicara satu kata. Usia berapa dok anak bisa bicara dengan 2 kalimat? Ini sebenarnya udah dibahas tadi sebelumnya ya. Silakan dok. Kalau belum 2 tahun wajar Ibu. Jadi nanti dia di umur 2 tahun itu udah bisa merangkai kalimat 3. Kalimat sederhana di 3 kata. Nah, kalau di atas di 3 tahun dia sebenarnya sudah ada bahasa yang lebih panjang lagi gitu, kalimat sudah panjang lagi. Jadi kalimatnya bisa bertingkat-tingkat. Nah, kalau 2 tahun sampai 3 tahun itu kalimatnya 3 kata tapi utuh gitu, dimengerti. Nah, jadi kalau misalnya sekarang umurnya 1 tahun 7 bulan, lalu hanya bisa satu kata, masih normal. Tapi ibu punya kesempatan ya menstimulasi terus memenuhi kebutuhan gizinya supaya pas saat 2 tahun dia udah bisa merangkai kalimat jadi 3 kata gitu. Jadi satu kalimat terdiri dari 3 kata sederhana. Jadi nggak apa-apa Ibu diteruskan. Nah ya memang Ibu juga bisa lihat ya. Saya sudah lihat deh anak-anak yang punya EQ baik itu ya Bu ya. Ternyata memang dia kemampuan bicaranya cepat. Jadi di setahun itu dia sudah seperti anak 2 tahun gitu. Itu anak-anak yang intelijensinya, ternyata anak-anak yang punya intelijensi bagus bisa ditunjukkan dari kecepatan dia memproses kata-kata. Ya Bu ya, jadi tapi Ibu tidak terlambat. Cuman Ibu punya kesempatan membuat anak memproses lebih cepat dengan stimulasi tadi sama dengan pemenuhan kebutuhan gizinya. Gitu Bu ya. Oke, terima kasih. Iya. Terima kasih dokter. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya dok. Ya, siap. Mohon maaf karena waktunya terbatas, kita batasin dulu untuk pertanyaannya ya. Oke, ini pertanyaan dari Ibu Dermawati ya. Anak saya usia 9 tahun, laki-laki, speech delay. Sudah konsul ke dokter spesial DNA metabolik. Katanya hormon dopamin rendah dan dilarang minum vitamin yang mengandung minyak seperti fish oil dan contoh lainnya. Terapinya diberikan vitamin D3 1000 mg per hari, magnesium dan ada obat lain. Tapi saya tidak berikan dokter. Tapi saya tidak berikan dokter. Apa solusi yang tepat buat anak saya dokter? Iya, nggak bisa Ibu, harus diberikan Ibu. Kalau dopaminnya rendah nggak ada cara lain. Jadi dopamin kita dapatkan secara alami itu dari sinar matahari Ibu. Jadi sinar matahari itu akan bisa memproduksi dopaminnya. Nah kemudian jadi gini, sesungguhnya dopamin itu terbentuk ketika vitamin D kita aktif, itu ada korelasinya. Nah vitamin D itu aktif dari bantu sinar matahari. Nah biasanya anak-anak yang dopaminnya rendah pasti D-nya juga rendah di dalam darah. Nah apakah Ibu udah sempat cek pemeriksaan vitamin D darahnya? Sebaiknya saya anjurkan periksa, cek lab berapa kadar vitamin D-nya. Kalau di bawah 40 rendah banget itu Ibu harus. Jadi Ibu harus pakai D3-nya plus berjemur. Kalau misalnya vitamin D-nya normal, maka Ibu cukup menjemurnya. Kemudian atur ritme sikardiannya ya. Ritme sikardi. Jadi sebenarnya tubuh anak itu punya jam biologis. Nah, jam biologis ini kalau dirusak Ibu, dopaminnya makin nggak diproduksi. Nah, jam biologis itu kan ada jam-jam di mana organ berfungsi. Nah, organ itu mulai menurun fungsinya, biologisnya itu pada saat di malam hari, mulai jam 8 malam. Kondisikan anak memang rehat di jam itu dan pola makannya pun tidak ada yang berat karena proses pencernaan juga membuat kinerja tubuh berat karena itu jam biologis yang harusnya dia saatnya untuk beristirahat dan tidur. Jadi seluruh kerja hati, ginjal, jantung tuh diturunkan pada saat itu. Jadi saran saya adalah kalau Ibu tidak mengkonsumsi D3, boleh dengan catatan Ibu membawa bukti bahwa hasil laboratorium D-nya di darah normal. Nah, tetapi sinar matahari wajib, tidak bisa Ibu berkelah. Karena kalau nggak dopaminnya nggak diproduksi. Atau Ibu terapi dopamin beneran. Tapi kalau terapi hormon kan sifatnya nggak permanen Ibu. Jadi hanya pada saat itu dia naik, saat itu dia turun lagi. Yang bisa memancing tinggi dengan merubah struktur tubuh, fungsi tubuh, yaitu dengan dimasukkan D3 cukup ke dalam tubuh dan kemudian diaktifkan dengan ultraviolet gitu. Dan cara berjemur dan membenarkan jam biologis anak. Baru dopaminnya bisa diproduksi dengan baik. Seperti itu Bu ya. Oke, kembali ke Pak Raymond. Iya.
Akhirnya kita sampai juga di ujung acara kita. Seru banget Dokter Rita. Iya, mohon maaf karena keterbatasan waktu ya, kita tidak bisa jawab semua pertanyaan. Terima kasih sekali lagi Dokter Rita. Tepuk tangan dong buat Dokter Rita. Next kita undang lagi ya Dok. Ya, oke. Terima kasih Kak Raymond. Oke, terima kasih Dokter Rita. Tepuk tangan dong Bapak Ibu semuanya untuk Dokter Rita. Yes. Oke. Ya. Oke. Bapak Ibu semua ya, kita tadi udah dengar sharing dari Dokter Rita, kita juga udah dengar informasi-informasi yang disampaikan oleh Mbak Yesi. Nah, sekarang ini kita akan dengarkan testimoni ya, testimoni dari salah seorang member ya, dan di tengah-tengah kita saat ini sudah ada seseorang yang akan berbagi pengalaman ya, di mana sebelumnya beliau sebelum mengenal UniHealth, anggota keluarganya mempunyai gangguan kesehatan, dan sekarang berkat produk-produk UniHealth, anggota keluarganya tersebut sudah mempunyai perubahan ya, jauh-jauh dari sebelumnya ya. Nah, kalau saya boleh cerita sedikit, anak beliau usianya 3 tahun dan mengalami speech delay, Bapak Ibu semuanya. Penyebabnya apa dan sekarang kondisinya bagaimana? Kita akan dengarkan sama-sama sharing atau testimoni dari Ibu Sri Nur Hidayah, atau biasa Bapak Ibu atau saya panggil Mbak Ii. Beliau dari Jambi. Tepuk tangan dong buat beliau. Yes. Halo Mbak Ii. Apakah sudah ada? Halo Mbak Ii. Ya, sembari kita menunggu ya Bapak Ibu semuanya ya. Jadi beliau sekali lagi punya anak usianya 3 tahun dan sempat mengalami yang namanya speech delay. Nah, kita akan dengar testimoni atau sharing beliau, dan kita ingin tahu apa sih sebabnya sebelumnya gitu ya. Oke, udah ada? Bayi, halo Bayi. Halo Mbak, Assalamualaikum. Yes, apa kabar Bayi? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, iya. Iya, Sehat. iya. Baik, Bayi. Sebelumnya saya ucapin terima kasih mau berbagi pengalaman dengan UniHealth Family di kuliah umum sore ini ya, Bayi. Iya, Mas. Iya. Nah, Bayi, saya dapat informasi pengalaman Mbak Ii khususnya tentang speech delay ini. Boleh diceritakan sedikit ke UniHealth Family yang ada di kuliah umum sore ini, Mbak Ii? Iya, Mas. Selamat pagi semua ibu-ibu UniHealth Family. Ini sama si Gibran, Mas, anak yang paling kecil. Halo. Ya, silakan Mbak Ii. Jadi si Gibran ini, Mas, sebenarnya awalnya saya malu juga, Mas, ngakuin sama teman-teman kalau Gibran ini sampai umur 3 tahun belum bisa ngobrol, belum bisa ngomong jelas gitu kan. Itu sampai umur 3 tahun yang paham bahasa dia cuma saya. Yang mengerti bahasa dia cuma saya. Jadi dia nggak bisa merangkai kata-kata, belum bisa merangkai kata-kata yang tiga kata atau 4 kata, belum bisa. Terus waktu awal-awal itu saya agak ragu juga, Mas, mau kasih Starfit kan, karena saya pikir mungkin si Gibran ini saya mau bawa dia ke dokter, sampai bawa ke psikolog, saya mau periksa apakah ada gangguan di saraf lidahnya atau pokoknya saya mau bawa ke psikolog gitu kan. Cuman papanya Gibran itu dengan yakin dan percayanya bilang bahwa ini nggak mungkin Gibran ada saraf yang rusak atau gimana gitu kan. Jadi waktu itu Starfit ini keluar, saya coba kasih, Mas. Awalnya saya cuma kasih satu kali sehari, itu pagi. Kemudian ya ada progresnya, udah mulai nampak mau bisa ngomong gitu kan.
saya kasih 2 kali. Sekarang dia udah bisa ngaji, udah bisa baca, udah responnya, maksudnya progres perkembangan Gibran udah mulai ngikutin anak seusia dia sekarang, Mas. Alhamdulillah. Dan kemarin saya udah mulai kasih KWV juga, dan kayaknya produk ini kayaknya memang gimana ya? Kalau kita boleh berbangga hati dengan produk Unihealth, memang top keren banget lah pokoknya, Mas. Pokoknya semua apapun kayaknya kondisi anak, kayaknya kalau kita mau berusaha dan sabar bahwa dia berkomunikasi, mungkin dengan produk Starfit, Starkit dan KWC mungkin kebutuhan vitamin anak akan terpenuhi. Kan, Mas? Ya. Mbak I, saya boleh bertanya sedikit ya? Ya. Kira-kira berapa lama proses perubahannya, Mbak I? Nggak sampai 1 bulan, Mas. Oke. Iya, terus juga biasanya kan kalau anak-anak kalau udah minum susu dia nggak mau makan nasi ya, Mas. Iya. Kalau ini makannya justru banyak. Kadang ya, Mas, jam 9 malam tuh minta makan nasi. Oke. Jam 9 malam masih minta makan nasi. Walaupun udah minum susu tetap makannya seperti biasa juga. Apakah Mbak I ada terapi lain selain memberikan konsumsi produk dari Unihealth? Nggak ada, Mas, nggak ada. Jadi memang mungkin karena anak paling bontot ya, Mas ya. Jadi jadi karena terlambat dari kakak-kakaknya gitu kan, Mas. Awal itu memang saya sempat stres gitu kan, Mas. Alhamdulillah setelah saya coba kasih susu Starfit itu, Starfitnya saya campur dengan Starkit Gold. Starkit Gold. Jadi 2 produk itu awal-awal yang membuat mulai ada respon itu, Mas. Sekarang dia kalau ngobrol, kita baru bilang A, dia udah sampai panjang lebar. Kadang nggak sanggup lagi mau ngikutin omongan dia tuh nggak sanggup. Nggak berhenti kalau dia mau ngoceh itu nggak berhenti, Mas, sekarang. Iya. Saya seneng banget dengar testimoninya Mbak I ini ya. Karena saya yakin sebetulnya di luar sana banyak sekali ibu-ibu atau orang tua mungkin yang sebenarnya mengalami yang namanya speech delay untuk anak-anak ya. Nah, tapi mungkin mereka malu atau apa ya. Sebenarnya kan bukan aib ya, Mbak I. Ini kan sebenarnya ada satu sistem yang terlewat aja sebetulnya gitu ya. Ada satu step yang terlewat. Nah, Mbak I, mungkin sarannya Mbak I buat Unihealth Family atau buat ibu-ibu Unihealth Family di seluruh Indonesia, mungkin yang mungkin sempat mengalami speech delay seperti Mbak I, mungkin ada saran dan pesan buat Unihealth Family di seluruh Indonesia. Silakan Mbak I. Yang pasti jangan kayak saya waktu awal-awal dulu, Mas, malu. Karena kan sebenarnya itu bukan suatu ini ya. Justru kita harus cari penyebabnya apa gitu kan. Mungkin kalau si Gibran ini mungkin karena waktu awal-awal dulu jarang diajak komunikasi, Mas. Jarang diajak komunikasi seperti tadi yang dipaparkan oleh dokter kan. Mungkin dia waktu awal lebih suka nonton gitu kan. Jadi yang jaga kan juga udah berumur gitu kan. Jadi mungkin kalau anaknya udah tenang, udah dibiarin aja nonton gitu kan. Padahal kan sebenarnya nggak boleh, anak seumur itu harus kita ajak ngobrol, harus kita ajak berbicara tuh harus lihat mata gitu kan, Mas. Jadi memang kalau kita nggak boleh malu dulu, harus cari informasi kan gitu kan. Maksudnya cari informasi dan juga kita harus mau mencoba. Kadang kan orang dibilangin, kadang saya pernah ngalamin, Mas, saya kasih tahu produknya ini, mereka malah bilang saya jual produk loh, belum tentu gini-gini gitu kan. Padahal kan sebenarnya kita bukan cuma jual produk gitu kan, karena memang produk kita memang bagus. Ini ada teman saya satu lagi, Mas, anak dia udah umur 4 tahun. Awalnya dia nggak bisa kalau anaknya juga kayak si Gibran delay gitu kan. Setelah II cerita soal si Gibran, akhirnya dia baru mengakui kalau anaknya juga seperti Gibran gitu kan. Udah 2 bulan ini konsumsi Starfit dan kayaknya ada perubahan, kayaknya alhamdulillah juga. Ini lagi promo, ini semalam tuh order banyak loh. Tepuk tangan dong sekali lagi buat Mbak I. Keren banget Mbak I. Justru saya baru tahu ini ya. Tapi sekali lagi ini bukan hal yang harus ditutupi. Tapi ini justru adalah informasi yang penting banget buat seluruh member-member seluruh Unihealth Family di seluruh Indonesia. Sekali lagi Mbak I, terima kasih sharingnya. Semoga Gibran juga sehat, Mbak I juga sehat, keluarga juga sehat ya. Terima kasih sekali lagi Mbak I. Tepuk tangan dong Bapak Ibu semuanya untuk
Dari Jambi. Yes. Oke. Ya, Bapak Ibu semuanya, kesimpulan yang mungkin bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua yang ada di sini ya. Untuk masalah speech delay, saya sangat merekomendasikan yang pertama adalah susu Starfeeds ya, susu Starfeeds. Kenapa? Alasannya adalah pertama adalah kandungan susu dari New Zealand. Ini penting banget, Bapak Ibu harus tahu. Banyak susu-susu di pasaran, tetapi yang dikandung dari Starfeed Nutra adalah susu dari New Zealand. Ini penting. Merupakan susu sapi yang terbaik, yang sangat aman untuk anak-anak kita. Semua orang tua pasti ingin yang memberikan yang terbaik dan aman buat anak-anak. Dan susu Starfeed Nutra memiliki kandungan DHA yang sangat baik untuk anak-anak kita. Kemudian, kandungan temulawak ini yang tidak dipunyai susu-susu lain di produk-produk anak lainnya. Dan jangan lupa, kita juga ini adalah mempunyai kandungan multivitamin yang paling lengkap, Bapak Ibu semua. Itu saran pertama. Yang kedua, saran saya yang kedua adalah wajib Bapak Ibu berikan namanya Star Kids Gold, ya, Star Kids Gold. Berikan Star Kids Gold karena kandungan AA yang tinggi membantu pertumbuhan otak Anda sehingga terhindar dari yang namanya speech delay. Ya, jadi ingat Bapak Ibu semuanya, untuk Anda yang ingin terhindar dari speech delay, kasih anak Anda Star Kids dan pastinya susu Starfeed Nutra dari UniHealth. Tepuk tangan dong sekali lagi buat kita semuanya. Yes. Oke. Ini saya lihat udah mulai lemes-lemes lagi. Yuk, kita goyang dulu sekali lagi dong. Yes. Yes, UniHealth family. Semangat, sehat. Yes, let's to the start.